Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sesuai yang ada di thumbnail, ini dia selengkapnya. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillah tammati min Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini dia kisah misteri Dukun karya Rianti_INK. Ana, teman sekantorku, meminta untuk ditemani pergi ke Banten. Dia akan menemui seorang dukun di sana. Sepulangnya dari tempat dukun tersebut, Ana menjadi sering bolos kerja dan terakhir dia masuk rumah sakit jiwa. Apa sebetulnya yang terjadi pada Ana? Kenapa dia bisa menjadi gila setelah mendatangi dukun? Suatu hari, Ana, teman sekantor, masuk ruanganku. Dia sahabatku. Kami dulu dari kampus yang sama. Dia adik tingkatku. Sibuk gak, Kak? Tanya Ana. Dia lalu masuk dan duduk di depan mejaku. Enggak juga, jawabku sambil meletakkan buku laporan bulanan yang sedang kubuat. Kak, mau nggak nemenin aku ke Banten? Tanya Ana. Mau apa? Tanyaku heran. Ana kemudian menjelaskan kenapa dia mau ke Banten. Mau ya Kak, pintanya setengah memohon. Kapan? Tanyaku. Tak tega juga melihatnya memelas minta ditemani. Jumat besok Kak. Kita berangkat pagi, kan tanggal merah, kita pulang minggu, katanya menjelaskan. Jumat pagi kami sudah sampai di terminal, kemudian naik bus jurusan Bakauheni. Kami duduk di bangku belakang sopir agar agak longgar. Dalam perjalanan yang memerlukan waktu sekitar 3 jam, kami lebih banyak diam. Aku terbangun saat Ana menepuk-nepuk pipiku. Kak, sudah sampai, katanya. Kuusap kedua mataku, penumpang mulai turun. Kami pun turun menuju loket. Setelah membeli karcis, kami menuju ke dermaga 3, di mana kapal yang akan kami tumpangi bersandar. Cukup jauh juga jaraknya, cukup melelahkan. Sesampainya di dalam kapal, kami mencari tempat duduk yang sekiranya nyaman untuk rebahan. Meski tidak tidur, tapi setidaknya bisa untuk meluruskan punggung. Kami duduk di bangku paling belakang dekat jendela. Penumpang tidak terlalu ramai, sehingga kami bisa betul-betul meluruskan kaki. Lagi-lagi aku tertidur, mungkin karena waktu berangkat masih terlalu pagi. Entah sudah berapa lama aku tertidur. Saat bangun, kulihat Ana sedang melamun, sambil melihat keluar jendela. Mau sarapan apa kita? Tanyaku. Ana menoleh ke arahku. Pop mie saja yang gampang, jawabnya. Kupanggil penjual pop mie yang keliling dalam kapal. Lalu aku memesan 2 mangkok. Nanti kita menginap di mana? Tanyaku. Di rumah tanteku Kak, di Serang, jawab Ana. Pop mie pesanan kami datang. Setelah membayar, kami menunggu dingin untuk kemudian kami makan. Sekitar 3 jam dalam perjalanan, akhirnya kapal merapat ke dermaga. Kami berhenti di musola pelabuhan karena sudah masuk waktu zuhur. Nah, kita sholat, terus kita mau datang ke dukun. Apa nggak salah? Tanyaku pada Ana selesai kami sholat. Ana menatapku. Cuma kali ini Kak, setelah ini aku nggak akan datang-datang ke dukun lagi, jawabnya. Aku menghela nafas. Kutatap wajahnya. Ada kesungguhan di sana. Kami menuju terminal pelabuhan mencari bus jurusan Serang. Di dalam bus masih kosong, pasti bakalan lama ini, pikirku. Kak, kita cari makan siang dulu yuk, masih lama kayaknya ini berangkatnya, kata Ana mengajakku turun dari bus. Aku mengangguk. Kami pun turun dan mencari makan siang di warung sekitar terminal. Nyari warung pecel aja nak, aku ingin makan pecel, kataku pada Ana. Setelah berjalan beberapa meter,
kami menemukan penjual pecel siram, seorang nenek-nenek. Kami memesan 2 porsi. "Mau kemana, Neng?" tanya nenek penjual pecel. "Mau ke Serang, Nek," Ana menjawab. "Kalau mau ke Serang mah nunggu bus di luar aja, Neng. Lebih cepat datang," kata nenek itu. "Oh begitu. Ya sudah, nanti kami menunggu bus di luar terminal saja," kataku. "Terima kasih, Nek, sudah diberitahu," kata Ana. Nenek penjual pecel mengangguk sambil tersenyum. Kami makan nasi pecel siram. Enak sekali rasanya. Apa mungkin karena kami sedang lapar? Entahlah. Setelah selesai makan dan membayarnya, kami segera menuju ke arah luar terminal. Baru beberapa langkah, para tukang ojek menawarkan jasa. Daripada jalan lumayan jauh, akhirnya kami naik ojek menuju keluar arah luar terminal. Di depan sebuah kios kami menunggu bus. Tak lama, bus jurusan Jakarta Merak datang. Kami pun segera naik. "Ke Serang, Pak," kataku kepada kenek sambil menyerahkan uang Rp50.000. "Berapa orang, Neng?" tanyanya. "2 orang, Pak," jawabku. "Jauh nggak rumah tantemu dari terminal, Nak?" tanyaku pada Ana. "Ya lumayan lah," jawab Ana. "Apa kita langsung saja ke tujuan, Nak, biar besok bisa langsung pulang lagi. Jadi minggu kita bisa istirahat," kataku. "Aku belum tahu tempatnya, Kak. Kita tanya tanteku dulu, barangkali dia tahu," kata Ana. "Loh, jadi kamu belum tahu tempatnya? Kok nekat mau ke sana? Kalau tersesat gimana?" tanyaku terkejut. "Lalu kamu tahu tempat itu dari siapa?" lanjutku heran. "Dari Kak Bagas. Dia pernah ke sana dengan temannya," jawab Ana. Bagas adalah kakak Ana. Aku cukup mengenalnya. Aku memang akrab dengan keluarga Ana. Terlebih sejak orang tuanya meninggal dunia, aku sering menginap di rumah Ana. Dia tinggal sendiri di rumah peninggalan orang tuanya. "Oh," kataku. Serang sampai," teriak naik bus. 2 jam kami dalam perjalanan akhirnya sampai di terminal Pakupatan. Kami turun lalu menuju pangkalan taksi. Kami naik taksi menuju rumah tantenya Ana. Dalam perjalanan, Ana menelpon tantenya, memberitahu bahwa kami sedang menuju rumahnya. Sampailah, Ana membuka pagar hitam sebuah rumah tingkat berbentuk minimalis. Rumah yang sangat asri. Halamannya ditumbuhi berbagai macam bunga. Ada sebuah ayunan besi di sudut taman. "Assalamualaikum," kami mengucapkan salam berbarengan. "Waalaikumsalam," terdengar suara dari dalam. Pintu terbuka. Seorang perempuan paruh baya berdiri menyambut kami. "Akhirnya sampai juga," kata Tante Desi pada Ana sambil memeluknya. "Ini Kak Rahma, Tante, teman sekantorku," kata Ana memperkenalkan aku pada Tante Desi. Aku menyalaminya. "Rahma?" kataku memperkenalkan diri. Tante Desi menyambut tanganku sambil tersenyum. "Ayo masuk," ajak Tante Desi pada kami. Setelah berbincang, Tante Desi mengantar kami ke sebuah kamar. "Kalian tidur di kamar ini ya," katanya. "Istirahat saja dulu, kan lelah seharian dalam perjalanan," lanjutnya. "Iya Tante," kami menjawab bersamaan. Tante Desi kemudian meninggalkan kami. Aku langsung mandi, gerah rasanya, seharian dalam bus, lengket sekali badanku. Ana terbaring terlentang, pasti dia juga sama lelahnya. Selesai mandi, kami sholat asar. Beberapa saat kemudian, kami pun tertidur. Singkat cerita, setelah selesai sholat maghrib, kami makan bersama. Om Hasan, suami Tante Desi, sudah pulang dari kantor. "Kamu yakin akan ke sana, ke desa Seram, Nak?" tanya Om Hasan. "Iya Om tahu tempatnya," tanya Ana. "Tahu persis sih enggak, tapi itu sepertinya di wilayah Badai luar. Kenapa kamu nggak tanya saja ke Bagas?" tanya Om Hasan. "Kak Bagas juga lupa tepatnya di mana, Om," jawab Ana. "Lalu alamat itu dari mana?" tanya Om Hasan. "Dari teman Kak Bagas, ditulis saat mereka berada di sana," Ana menjelaskan. "Coba nanti Om tanyakan kepada teman-teman. Barangkali mereka ada yang tahu," kata Om Hasan.
Nak, kamu betul sudah yakin akan ke desa Seram? Kembali Om Hasan bertanya. Memangnya kenapa Om? Tanya Ana. Kata teman Om, tempatnya cukup jauh. Masuk wilayah Badai Luar paling ujung. Medan yang harus dilalui juga cukup sulit. Om Hasan menjelaskan. Tiba-tiba aku merinding, agak-agak gimana gitu. Nak, batalkan saja ya. Besok kita pulang lagi, pintaku. Ya Om, Ana yakin akan tetap ke sana. Malah jawaban Ana mantap kayak gitu. Aku melotot. Hah? Gak salah denger apa kupingku? Dasar Ana keras kepala. Udah diberitahu medan yang bakal dilalui sulit, tempatnya juga jauh, masih saja tetap mau ke sana. Ya sudah, nanti Om carikan ojek yang hafal daerah itu, kata Om Hasan. Akhirnya beliau mengalah setelah tidak berhasil membujuk Ana. Di sisi lain, Nah, besok kita pulang lagi yuk. Aku berusaha membujuk Ana sebelum tidur. Tanggung kak, udah sampai sini, tinggal dikit lagi, katanya ngeyel. Ya besok kita jalan-jalan aja nak, menikmati hari libur. Kembali aku membujuknya. Namun aku tak berhasil. Dasar anak, dia tetap pada pendiriannya. Pagi-pagi setelah sholat subuh kami berangkat naik ojek yang dipesan oleh Om Hasan. Sebelumnya kami berpamitan pada Om Hasan dan Tante Desi. Mereka berpesan agar kami berhati-hati. Sengaja kami berangkat pagi karena jarak yang akan ditempuh memakan waktu sekitar 5 jam. Alangkah jauhnya. Tiba-tiba aku menyesal kenapa aku mau menemani Ana. Namun semua sudah terjadi. Aku tak tahu jalan mana saja yang sudah kami lewati. Yang kurasakan punggung dan pantatku sangat pegal. Berulang kali aku membetulkan letak duduk agar sedikit mengurangi rasa pegal. Kulihat Ana seperti tak merasakan apapun. Dia tetap tenang duduk di jok belakang. Beberapa kali abang ojek yang kami tumpangi berhenti untuk menanyakan alamat yang dimaksud. Selalu dijawab masih jauh dengan pandangan mata aneh ke arah kami. Aku merasakan hal itu. Sepertinya memang ada yang aneh. Kenapa orang-orang yang kami tanyai selalu memandang kami dengan tatapan yang ganjil? Apakah Ana juga merasakan hal yang sama? Perasaanku semakin tak karuan. Waktu duhur telah tiba. Kami belum juga sampai tujuan. Padahal kata Om Hasan hanya memakan waktu 5 jam perjalanan. Kami berhenti di sebuah masjid yang kami jumpai di jalan. Hatiku makin tak tenang. Nah, kita putar balik saja yuk, ajakku pada Ana. Lama Ana menatapku. Aku seperti tak mengenalnya. Berinding aku dibuatnya. Tanpa memperdulikan ajakanku, Ana kembali naik motor. Dengan terpaksa aku mengikutinya. Kembali kami melewati beberapa desa. Jalan yang kami lewati masih jalan aspal. Motor bisa melaju dengan kencang. Berarti masih jauh perjalanan kami, batinku. Kata Om Hasan semalam, bukankah jalan yang akan kami lewati sulit? Dalam perjalanan aku berdoa apa saja yang ku hafal. Betul-betul aku merasa tak tenang. Waktu menunjukkan pukul 15. Ketika kami sampai di jalan tanah, kami lalu berhenti. Ada beberapa tukang ojek yang sedang mangkal di ujung jalan. Beberapa dari mereka menghampiri kami. Neng, kami hanya bisa mengantar sampai sini. Kami kurang paham dengan daerah sini, kata bang ojek yang ditumpangi Ana. Oh iya bang, gak apa, jawab Ana sambil membayar ongkos ojek kami. Makasih ya bang, kata Ana. Iya neng, sama-sama. Kami langsung pulang ya, takut kemalaman dan hujan, kata si abang ojek. Kemudian ada salah satu bapak yang menghampiri kami. Mau kemana neng? Mau ke rumah Abah Adang, jawab Ana sambil menyerahkan kertas alamat yang diberikan Bagas. Bapak itu membacanya lalu diberikan kepada bapak yang lain. Kulihat mereka saling berpandangan, seperti ada yang aneh dengan alamat itu. Aku semakin gelisah. Betul-betul menyesal aku menemani Ana ke tempat ini. Setelah lama saling berpandangan, akhirnya bapak yang memegang kertas mengatakan kalau medan yang akan dilalui penuh resiko dan ada beberapa hal yang tidak boleh dilanggar. Jika melanggar maka akan celaka. Aku semakin merinding.
kepalaku terasa pusing tiba-tiba. Nah, kita pulang aja yuk. Untuk kesekian kalinya aku membujuk Ana agar mau pulang. Aku betul-betul takut dan merasa asing di sini. Namun tetap saja Ana tidak mau. Bahkan kulihat dia sangat antusias. Neng, selama dalam perjalanan nanti, jangan sekali-kali menengok ke belakang ya, kata si bapak. Aku dan Ana diam mendengarkan. Selama perjalanan jangan sekalipun menanyakan hal yang ditemui, lanjut si bapak lagi. Aku semakin merinding mendengarnya. Selama perjalanan jangan meludah di sembarang tempat juga ya, katanya kemudian. Ana menganggukkan kepala tanda mengerti. Aku diam saja. Ada apa ini sebetulnya? Kami lalu naik ojek yang akan mengantarkan kami ke rumah Abah Adang. Perasaanku sangat tidak enak. Ada rasa takut yang berlebihan. Ingin menangis rasanya. Ojek yang aku naiki berjalan di depan. Kami menyusuri jalan tanah. Medan yang kami lalui cukup sulit. Naik turun dan berbelok-belok. Bermacam doa yang kuhafal, aku baca tanpa henti. Entah sudah berapa jauh kami dalam perjalanan. Kulihat jam di tangan kiriku. Waktu menunjukkan pukul 16. Ingin aku berhenti untuk sholat asar, tapi sepanjang jalan yang kami lewati tak kutemui masjid atau musola. Aku hendak bertanya ke abang ojek, tapi ingat pesan yang disampaikan sebelum kami berangkat tadi. Akhirnya aku hanya bisa diam, pasrah. Aku tak tahu sejak kapan kami sudah berada di jalan beraspal. Mungkin karena aku melamun, sehingga tak menyadari akan hal itu. Untung saja tidak jatuh dari motor. Ada rasa heran dalam hati. Jalan yang kami lalui beraspal tapi kanan kiri jurang. Bagaimana bisa jalanan beraspal sedangkan mobil saja tidak bisa lewat? Kenapa tidak dari ujung jalan saat kami berangkat tadi jalan di aspal? Bermacam pertanyaan ada dalam hati. Lagi-lagi aku hanya bisa diam saat ingin menanyakan hal itu pada abang ojek. Aku kembali ingat pesan yang harus kami turuti. Sejak berangkat dari ujung jalan, tak kujumpai ada manusia. Aku sama sekali tak melihat ada orang lain selain kami berempat. Aneh sekali. Atau hanya perasaanku saja? Entahlah. Ingin aku menengok ke belakang, bilang ke Ana untuk istirahat sejenak. Aku betul-betul lelah dan pegal seluruh tubuh. Ingin aku tanya ke abang ojek, apa masih jauh rumah yang akan kami tuju? Berapa jam lagi kira-kira perjalanan kami? Menjelang waktu maghrib, kami sampai di sebuah sungai. Hari mulai gelap. Kami berhenti. Aku takut sekali. Tak bisa kulihat wajah Ana dengan jelas. Apa dia juga merasakan hal yang sama denganku? Nah, aku takut. Kataku berbisik. Ana hanya diam. Ku pegang tangan Ana dengan erat. Neng, kita udah sampai, kata abang ojek. Nanti ada yang menjemput dari rumah Abah. Lah, tahu dari mana mereka kalau kami datang dan akan dijemput? Bukankah kami tidak memberitahu sebelumnya? Aku merinding. Pegangan tanganku bertambah kencang. Iya pak, jawab Ana. Hari semakin gelap. Tak bisa kulihat keadaan sekeliling. Hanya bisa mendengar suara air sungai, seperti sedang berada di alam mimpi. Membayangkan saja tak pernah untuk sampai ke tempat ini. Berulang kali aku bilang dalam hati untuk tidak pernah lagi datang ke sini. Betul-betul membuatku jera dan trauma. Beberapa lama kemudian datang seorang menuju ke arah kami. Aku tahu karena terlihat cahaya berjalan di atas sungai. Suara jembatan yang terbuat dari bambu pun terdengar berbunyi. Aku memeluk Ana. Entah mengapa saat itu aku takut sekali. Duh, nak, aku betul-betul takut, kataku sambil mempererat pelukan. Ana tak bereaksi. Kupandang wajahnya tapi tak terlihat jelas karena malam yang gelap. Semakin jelas suara orang berjalan dari arah jembatan menghampiri kami, semakin tak karuan detak jantungku. Kupandang sekeliling tapi tak ada yang terlihat. Ingin kupejamkan mata, tapi rasa takut malah membuatku penasaran. Cahaya senter itu semakin mendekat. Aku berusaha melihat siapa orang yang membawanya. Namun tetap tak terlihat dengan jelas, karena malam begitu gelap.
Setelah sampai, orang itu mendekati Abah tukang ojek. Mereka berbicara dengan bahasa yang aku tidak tahu artinya. Mungkin bahasa daerah setempat. "Neng, ini Pak Angkus. Dia yang akan mengantar ke rumah Abah Adang," kata abang ojek. "Loh, Bapak gak ikut? Lalu kami pulang lagi bagaimana?" tanyaku penuh khawatir. "Besok Bapak jemput lagi. Sekarang Bapak pulang dulu," kata abang ojek memberi alasan. "Iya Pak, terima kasih sudah mengantarkan kami sampai sini," kata Ana. Saat Ana akan memberikan ongkos, abang ojek bilang, "Besok saja sekalian." Mereka berdua lalu pamit akan meneruskan perjalanan. Aku tak habis pikir, kenapa abang ojek malah mau pulang? Padahal jalan yang kami lalui tadi sangat jauh dan menyeramkan. Apa tidak takut terjadi sesuatu hal di tengah jalan? Secara yang dilalui hanya berupa hutan tanpa ada rumah. "Mari Neng, kita ke rumah Abah Adang," kata Pangkus pada kami. Dia kemudian berjalan di depan. Aku memilih jalan di tengah, karena jembatan bambu yang kami lewati hanya bisa untuk seorang beriringan. Tak bisa kukatakan perasaan takut saat itu. Aku berharap semua ini hanya mimpi. Tak henti aku membaca doa-doa yang aku hafal sepanjang menyeberangi sungai itu. Ingin aku bertanya kenapa lama sekali sampai tepi. Tapi tak jadi. Aku berpikir mungkin hal yang tak boleh kami lakukan sepanjang perjalanan masih berlaku di sini. Badanku sudah lelah sekali. Aku ingin segera sampai untuk bisa beristirahat. Akhirnya kami sampai juga di tepi. Kami masih harus berjalan beberapa meter lagi untuk sampai tujuan. Sampailah kami di depan sebuah pagar tembok yang tinggi. Cahaya lampu menerangi di sekelilingnya. Pangkus membuka pagar itu. Nampak di depan kami sebuah rumah yang megah. Aku semakin ketakutan. Bagaimana mungkin? Di tengah hutan seperti ini ada bangunan megah. Padahal akses jalan untuk sampai ke tempat ini sangat sulit ditempuh. Kugenggam tangan Ana dengan kuat. Aku berjalan di sampingnya menuju pintu rumah itu. Keringat dingin mengucur di tubuhku, sangat menyeramkan. Pangkus membuka pintu dan mempersilahkan kami masuk. Di bawahnya kami ke dalam sebuah ruangan yang luas. Tak ada kursi di sana, hanya terhampar karpet lebar. Kami dipersilakan duduk di atas karpet itu. Pangkus masuk ke dalam, mungkin memberitahu Abah Adang bahwa kami telah sampai. Dengan perasaan takut yang luar biasa kupandangi sekeliling ruangan itu. Di tembok ada lukisan ular yang sangat besar, betul-betul menyeramkan. Ingin sekali aku menangis. Rasa lelah yang tadi kurasakan seketika hilang, berganti dengan ketakutan. Jantungku berdetak lebih cepat. Ruangan luas yang seharusnya membuat nyaman, tapi malah membuatku tersiksa. Aku merasa seperti berada di dalam sebuah gua. Kulihat Ana, dia tampak tenang. Aku tak ingin banyak bicara, takut terdengar tuan rumah dan akan membawa masalah. Pangkus keluar menghampiri kami, memberitahu agar menunggu. Baru saat itu aku melihat dengan jelas wajah Pangkus. Ya Allah, jika aku melihat saat di seberang jembatan tadi, mungkin aku sudah pingsan. Wajah yang dingin dan sangat menyeramkan. Aku tak berani memandangnya berlama-lama. Jantungku semakin cepat berdetak. Seorang perempuan datang membawa 2 gelas minum dan sebuah toples berisi kue. Usianya sekitar 60 tahun. Dia berbicara dengan bahasa yang kami tidak tahu. Aku dan Ana saling berpandangan. Kami hanya tersenyum. Mungkin perempuan itu tahu kalau kami tidak paham dengan apa yang dia katakan. Dipegangnya tangan kami dan dibawa masuk ke dalam. Kami hanya bisa mengikuti. Kami dibawa ke kamar mandi. Oh, rupanya dia mungkin tadi menyuruh kami agar mandi. Kami lalu mandi. Ada 2 buah kamar mandi. Sepanjang jalan menuju kamar mandi, aku melihat lukisan ular seperti di ruang depan. Kembali aku bergidik. Cepat-cepat aku mengguyur badanku. Terasa segar, sedikit menghilangkan penat. Selesai mandi,
Kami dibawa ke ruang makan oleh perempuan tua itu. Lagi-lagi terdapat lukisan ular besar di ruangan itu. Aku yang tadinya sangat lapar menjadi kenyang seketika. Ingin muntah rasanya. Kuperhatikan makanan yang disuguhkan. Nasi ketan dengan bermacam lauk terhidang di atas meja makan. Aku merasa heran. Kenapa harus ketan, bukan nasi? Kami ditinggal berdua di ruang makan. Ana makan dengan lahap. Barangkali dia sangat lapar. Tak sengaja kulihat lukisan ular besar itu. Saat melihat matanya, seolah ingin menelanku. Aku menelan ludah, menyesali perjalanan sampai ke tempat ini. Selesai makan, kami kembali ke ruang depan, menunggu Abah Adang. Tak lama seorang laki-laki masuk ke ruangan itu, memakai baju serba hitam. Perawakannya sedang. Kulihat wajahnya lebih dingin dan menyeramkan dibandingkan Pak Engkus. Dia Abah Adang. Aku tak berani menatapnya. Dia menanyakan maksud kedatangan kami. Ana lalu menyampaikan maksudnya kepada Abah Adang. Aku hanya diam, mendengarkan sambil menunduk. Abah Adang lalu mengajak kami masuk ke sebuah ruangan yang terletak agak di dalam. Mungkin ruang kerjanya, batinku. Di dalam ruangan itu lagi-lagi ada lukisan ular yang sangat besar. Aku perhatikan ular dalam lukisan itu agak berbeda dengan lukisan yang lain di rumah ini. Ular di dalam ruangan Abah Adang memakai mahkota. Mungkin raja ular. Ih, menyeramkan sekali. Rumah dipenuhi dengan lukisan ular besar. Kami disuruh duduk berhadapan dengan Abah Adang. Di depan kami ada sebuah meja yang berisi bermacam benda. Kamu sanggup memenuhi semua syarat yang akan Abah beritahu? Apa kamu juga sanggup menerima semua resikonya? Tanya Abah Adang. Aku berharap Ana akan mengatakan tidak atau pikir-pikir dulu agar semua kekonyolan ini berakhir sampai di situ. Tapi ternyata harapanku sia-sia. Iya, Bah. Saya sanggup memenuhi semua syaratnya dan sanggup menerima semua resiko yang akan terjadi. Jawab Ana dengan mantap. Baiklah, kata Abah Adang. Dia lalu berdiri dan berjalan menuju sebuah lemari yang terletak di sudut ruangan. Dia mengambil sesuatu. Ini namanya apel jin, kata Abah Adang setelah duduk kembali di depan kami. Dia menunjukkan sebuah benda berbentuk seperti telur angsa. Besarnya pun sama, warnanya agak kusam. Ya Allah, sebetulnya aku sedang berada di mana? Kuhela nafas panjang untuk sekian kalinya. Aku berharap apa yang kualami saat ini hanya sebuah mimpi buruk. Sesampainya kamu di rumah, apel ini kamu tanam di depan pintu masuk, kata Abah Adang selanjutnya. Jika tiap malam kamu mendengar suara gaduh, abaikan saja. Jangan takut, itu mereka. Abah Adang menjelaskan. Mereka? Siapa? Para jin. Aku seperti mau pingsan. Mataku berkunang-kunang dan kepalaku rasanya pusing sekali. Nanti malam Abah akan panggil mereka dan mahar kamu akan Abah serahkan. Entah apalagi yang Abah Adang katakan, aku tak lagi mendengarnya. Kepalaku terlalu pusing dan penglihatanku semakin kabur. Aku membuka mata. Kulihat jam tanganku menunjukkan pukul 12:30 malam. Kulihat sekeliling, Ana tidur di sampingku. Kulihat lagi kejadian semalam. Apakah aku pingsan? Lagi-lagi ada lukisan ular besar di kamar yang kutempati, tepat menghadap ke arahku, seperti akan menelan tubuhku. Sempat terkejut melihatnya saat bangun tadi. Dipan, lemari pakaian, kaca hias yang ada di kamar semua terbuat dari kayu jati berukir. Di atasnya ada ukiran ular. Bergidik aku dibuatnya. Mataku tak bisa lagi terpejam. Berulang kali ganti posisi, tetap saja tak bisa tidur. Aku takut sekali membayangkan ular dalam lukisan itu menelanku.
Malam terasa lama sekali berlalu. Aku ingin segera keluar dari tempat ini. Singkat cerita, pukul 5 pagi kami bangun. "Kakak semalam pingsan," katanya. Aku tersenyum. "Nak, kita harus pulang pagi ini ya," pintaku. "Gak bisa, Kak. Aku akan dibawa Abah ke suatu tempat," katanya. "Selesai dari sana baru kita pulang." "Ya Allah, mau kemana lagi kita sih?" tanyaku sambil sedikit tertahan. "Cuma aku, Kak. Kakak tinggal saja dulu di sini sampai aku pulang," kata Ana menjelaskan. "Aku takut, Nak." "Apa yang ditakuti, Kak?" "Apa kamu gak merasakan takut sedikit pun, Nak? Apa kamu gak merasa aneh dengan semua ini?" tanyaku pada Ana. Ana hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Aku mau mandi dulu, Kak. Abah bilang jam 6 kami berangkat," kata Ana sambil berjalan keluar kamar. Kususul dia. Mana berani aku ditinggal sendirian di kamar ini. Selesai mandi, Abah menyuruh kami untuk sarapan. Lagi-lagi kulihat ketan dan lauk yang dihidangkan. Dengan terpaksa aku makan sedikit. Perutku sangat lapar. Pukul 6.45, Ana pergi dengan Abah Adam. Entah kemana. Mereka berjalan kaki ke arah luar. Aku duduk di luar rumah, menghilangkan rasa takut yang teramat sangat. Ku amati sekeliling. Rumah ini terletak di tengah hutan. Tak terlihat ada rumah yang lain. Tapi bagaimana mungkin rumah ini bisa dibangun dengan sangat megah? Adakah akses jalan lain selain yang kami lalui kemarin? Banyak pertanyaan yang tak mampu kujawab dengan logika. Atau aku yang terlalu ketakutan? Entahlah. Lama sekali waktu berlalu. Berulang kali aku menengok ke arah pintu pagar, berharap Ana akan muncul di sana. Dari semalam tak kulihat ada orang di rumah sebesar ini. Hanya Abah Adang, Pak Engkus, dan ibu tua itu. Lalu kamar-kamar yang ada di dalam itu, kamar siapa? Untuk apa dibuat kamar jika tak ada yang menempati? Aku merasa haus betulnya. Tapi untuk masuk mengambil air minum di dapur, aku tak berani. Kenapa Ana lama sekali? Sudah hampir 4 jam dia pergi. Aku mulai gelisah. Kemana sebetulnya Ana dibawa Abah Adang? Sekitar pukul 1 siang, Ana datang. Lega sekali rasanya. Aku ingin cepat-cepat meninggalkan tempat ini. "Alhamdulillah, akhirnya kamu datang juga, Nak," sambutku bersemangat. Tak sengaja aku lihat Abah Adang. Dia menatapku dengan tajam. Aku merinding. "Kita langsung pulang ya," ajakku. "Makan dulu baru pulang. Nanti diantar Pak Engkus sampai seberang," kata Abah Adang. "Maaf Abah, biar kami makan di jalan saja nanti," kataku buru-buru sebelum Ana mengiyakan tawaran Abah Adang. Kami lalu diantar Pak Engkus sampai seberang jembatan. Ya Allah, lagi-lagi aku merinding. Siang itu baru bisa kulihat jalan menuju jembatan. Semak belukar, pasti banyak ular di sini, pikirku. Jembatan yang untuk menyeberang pun hanya terbuat dari 5 buah batang bambu yang diikat. Di bawah mengalir sungai yang airnya sangat deras. Tak bisa kubayangkan andai kami jatuh ke bawah sana. Sampai di seberang, abang ojek yang membawa kami saat datang sudah menunggu. Pak Engkus selalu berbicara dengan mereka. Aku tak peduli dengan apa yang mereka bicarakan. Aku hanya ingin segera meninggalkan tempat menyeramkan ini. Beberapa saat kemudian, motor yang kami naiki mulai melaju meninggalkan sungai. Aku bernafas lega. Akhirnya bisa keluar dari tempat aneh itu. Selama 2 jam kami dalam perjalanan menuju desa, di mana pertama kali aku dan Ana bertemu dengan abang ojek ini. Aku merasa sangat lega, sudah bisa keluar dari tempat yang menyeramkan itu. Setelah sampai di ujung jalan, kami dicarikan ojek yang lain untuk mengantarkan kami ke terminal. Sampai terminal kami naik bus jurusan Merak. Lalu kami naik dan mencari bangku kosong. Ada di paling belakang dekat pintu keluar. Kupegang tangan Ana. Terasa sangat dingin. Wajahnya pun terlihat sangat pucat. "Nak, kamu sakit?"
Aku bertanya dengan khawatir. Enggak kak, cuma sedikit pusing, jawabnya. Ya sudah, dibawa tidur saja, saranku. Sekitar setengah jam, kulihat Ana sudah tertidur. Waktu menunjukkan pukul 8 malam. Saat kenaik bus membangunkan kami. Sudah sampai Neng, kata kenaik bus. Rupanya tadi kami tertidur dengan nyenyaknya. Kami pun turun menuju pangkalan ojek. Keloket ya pak, aku berkata pada abang ojek. Setelah membeli tiket, kami berjalan ke dermaga bersama penumpang lain. Nak, cari makan dulu yuk, ajakku. Ana hanya mengangguk. Kami membeli makanan dan minuman untuk dimakan di dalam kapal. Seperti saat berangkat, kali ini pun kapal sepi penumpang. Kami memilih tempat duduk di belakang dekat jendela. Sambil makan, kutanyakan pada Ana. Tadi pagi dia pergi kemana dengan Mbak Adang? Ana seperti ragu untuk bercerita. Ia memandangku lama. Tapi janji ya kak, jangan cerita pada siapapun, pinta Ana padaku. Aku diam tak mengiyakan. Apa sebetulnya yang terjadi? Kenapa Ana memintaku seperti itu? Kupandang wajahnya. Kamu mengenalku sudah berapa tahun nak? Apa aku pernah membuatmu kecewa? Tanyaku. Ana menggelengkan kepalanya. Sekali lagi Ana menatapku. Tak sabar, aku ingin segera mendengar ceritanya. Aku tadi pagi dibawa Abah Adang ke sebuah goa. Di dalam goa itu ada seekor ular yang sangat besar, seperti yang ada dalam lukisan di dinding rumah Abah Adang. Ana mulai bercerita. Aku kaget, melotot memandangnya. Air minum yang sedang kuminum tersembur keluar saking terkejut. Tiba-tiba rasa takut yang sudah hilang datang lagi. Membayangkan bertemu langsung dengan ular besar di dalam gua. Itu nyata. Sedang yang hanya berupa lukisan saja sudah begitu menakutkan. Jika aku di posisi Ana, pasti sudah pingsan. Aku diberi telur oleh Abah Adang yang harus kulempar ke arah mulut ular itu. Lanjut Ana. Kata Abah Adang, jika telur itu masuk ke dalam mulut ular, maka keinginanku akan terkabul. Ya Allah, aku seperti berhadapan dengan seorang asing. Aku merasa yang duduk di depanku bukan Ana yang kukenal. Sejak kapan seekor ular bisa mengabulkan keinginan seseorang? Dan aku berhasil melempar telur itu tepat ke mulut si ular, kata Ana dengan antusias. Tentu saja aku sangat senang, keinginan agar Kak Ridwan segera menikahiku dengan segera terkabul, lanjutnya dengan wajah gembira. Aku terdiam mendengarkan, tak tahu harus berkomentar apa tentang cerita Ana barusan. Kami lalu melanjutkan makan. Dalam hati aku berharap, semoga apa yang Ana inginkan jadi kenyataannya. Ridwan datang melamar dan menikahinya. Bukan karena ular besar itu yang bisa mendatangkan Ridwan, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetuk hatinya untuk segera menikahi Ana. Di sisi lain, sekitar pukul 1, kami sampai di rumah Ana. Aku menginap di sana karena tak mungkin pulang ke tempat kos. Ana menuju dapur mencari pisau, lalu dia keluar menuju ke depan pintu. Aku heran, mau apa Ana? Ternyata dia mau mengubur apel jin yang diberi Abah Adang. Benda itu dikubur di depan pintu masuk rumah Ana. Aku hanya diam melihatnya. Aku masuk kamar tidur tamu yang terletak di depan ruangan rumah Ana. Rumah Ana memang sudah seperti rumahku sendiri. Aku hafal betul semua ruangan yang ada di rumahnya. Aku berganti pakaian dan membersihkan diri sebelum beranjak tidur. Badanku sangat lengket karena seharian kemarin berada dalam perjalanan. Tapi aku tak tahan ingin untuk mandi malam itu. Aku sangat mengantuk, tapi mataku tak bisa terpejam. Tak seperti biasanya, kamar yang kutempati terasa sangat panas. Kunaikkan volume AC kamar itu. Masih saja terasa gerah. Badanku mandi keringat. Kulihat jam di dinding. Waktu sudah menunjukkan pukul 2.45 dini hari. Tiba-tiba aku mendengar sesuatu, seperti langkah orang berjalan. Semakin lama semakin jelas terdengar.
Aku bangun perlahan dan menuju jendela. Jangan-jangan maling, pikirku. Aku mengintip dari balik hordeng, tapi tak terlihat siapapun di luar. Kembali kubaringkan tubuhku. Suara langkah itu terdengar lagi. Tiba-tiba ada rasa takut. Aku teringat kata-kata yang pernah diucapkan Abah Adam. Apakah itu suara jin yang datang? Takutku semakin menjadi. Ku ambil selimut dan kututupi sekujur tubuh. Padahal gerah teramat sangat. Jantungku berdetak lebih cepat. Suara itu belum juga hilang. Tak tahan aku berlari keluar kamar menuju kamar Ana. Ku gedor pintu kamarnya berkali-kali, tapi tak ada jawaban. Mungkin Ana sudah tertidur pulas karena kelelahan. Dengan ketakutan yang masih kurasakan, aku kembali lagi ke kamar. Ku coba untuk memejamkan mata, tapi tetap saja tak bisa. Entah pukul berapa akhirnya aku tertidur. Aku bangun saat terdengar suara azan subuh, mengambil air wudhu dan sholat subuh, kemudian mandi. Aku keluar kamar menuju dapur. Kulihat Ana ada di sana sedang merebus air. Nak, aku pinjem bajumu ya. Aku kan gak bawa baju ganti untuk ke kantor, kataku pada Ana. Iya, nanti kuambilkan. Sarapan dulu yuk, Kak. Selesai sarapan kami berangkat, berjalan kaki ke arah depan jalan, menunggu bus yang akan kami naiki menuju kantor. Dalam perjalanan, aku tidur, lumayan 1 jam untuk mengganti waktu tidurku semalam. Kak, temenin ke warung Mbak Lis yuk. Ana mengajakku sajam istirahat. Mau beli apa? Tanyaku. Ada deh, jawab Ana. Aku bangkit dari duduk. Ku lepas mukena dan kami keluar musola menuju warung Mbak Lis. Mbak, ada rokok jambu bol nggak? Ana bertanya pada Mbak Lis. Aku keheranan. Sejak kapan Ana merokok? Rokok itu untuk siapa, Nak? Tanyaku. Ana hanya tersenyum. Aku makin keheranan. Berapa bungkus, Mbak? Mbak Lis bertanya pada Ana. Adanya berapa bungkus, Mbak? Saya beli semua. Ana menjawab. Hah? Untuk apa sebenarnya Ana membeli rokok sebanyak itu? Nak, sebenarnya untuk siapa sih rokok sebanyak itu? Aku bertanya penasaran. Ceritanya nanti di kantor saja ya, Kak. Takut ada yang mendengar, kata Ana. Ku gandeng tangan Ana agar cepat-cepat kembali ke kantor. Setelah dia membayar semua rokok yang dibeli, aku penasaran. Ingin segera mendengar cerita dari Ana tentang rokok itu. Waktu Kak Ramah pingsan, Abah Adang bilang agar aku membeli rokok jambu bol sebanyak-banyaknya. Ana mulai bercerita. Kata Abah Adang, rokok jambu bol itu rokok kesukaan para jin yang akan membantuku. Ana melanjutkan ceritanya. Aku menghela nafas. Rasa heran, aneh dan ingin tertawa bercampur jadi satu. Masa sih jin doyan rokok? Pilih-pilih lagi mereknya. Tapi ku tahan. Aku tak ingin Ana tersinggung jika aku mentertawakannya. Kubiarkan Ana melanjutkan ceritanya sampai selesai. Rokok itu agar diletakkan di atas tanah yang untuk ngubur apel jin semalam. Tiap malam, tepat pukul 00, aku harus membakar dupa dan kemennya di kamar. Aku merinding mendengar cerita Ana. Mimpi saja aku tidak ingin, apalagi harus bersekutu secara nyata dengan jin. Kutatap wajah Ana. Ada rasa kasihan aku melihatnya. Masalah yang sedang dia hadapi memang bukan hal sepele. Aku tak ingin menyalahkan dia. Ana hamil dengan Ridwan, tapi Ridwan tak mau bertanggung jawab. Yang bikin miris, Ana tak tahu keberadaan Ridwan saat ini. Ana harus menyelesaikan masalahnya sendiri, tanpa orang tua yang membantunya. Dan dia mengambil jalan yang salah dengan meminta bantuan Abah Adang, seorang dukun. Nak, kamu yakin Ridwan akan datang menemui dan menikahimu setelah kamu lakukan semua hal ini? Tanyaku hati-hati. Aku takut Ana tersinggung dengan ucapanku yang seolah tak percaya. Yakin sekali, Kak.
Kak, janji ya. Cuma kita berdua yang tahu tentang hal ini. Pinta Ana padaku. Dia lalu berdiri. Kuanggukkan kepala. Aku kembali ke ruanganku ya kak, katanya. Lalu dia menutup pintu ruanganku. Seminggu kemudian, Ana tak masuk kerja. Dia sakit. Saat kutanyakan pada orang TU, aku coba menghubungi. Tapi handphonenya tak pernah aktif. Aku khawatir apa sebenarnya yang telah terjadi pada Ana. Kutunggu sampai hari Jumat. Dia belum juga masuk. Hari Sabtu aku datang ke rumah Ana. Tepat 5 hari dia tidak masuk kerja. Keadaan sekeliling sepi. Seperti biasanya, ku ketuk pintu rumah berulang kali. Tak ada jawaban. Kulihat dari kaca jendela. Tak nampak Ana di dalam. Mataku tak sengaja melihat ke bawah di mana Ana menanam apel jin dari Abah Adang. Ada rokok jambu bol di situ. Aku merinding. Aku mengelilingi rumah Ana. Ku gedor jendela kamarnya. Nak, apa kamu di dalam? Tanyaku setengah berteriak. Terdengar suara orang batuk. Itu suara Ana. Nak, buka pintunya, kataku. Ana membuka hordeng. Tampak lesu dan sangat pucat. Rambutnya berantakan. Aku merasa lega Ana ada di dalam. Iya kak, sebentar ku buka pintu depan, katanya sambil menutup hordeng. Aku kembali ke depan. Pintu sudah terbuka. Aku masuk. Kulihat Ana duduk di kursi tamu. Kupegang tangannya. Sangat dingin. Kamu sakit apa nak? Tanyaku. Tiba-tiba Ana memelukku sambil menangis. Aku takut kak. Ana berkata-kata di sela-sela tangisannya. Aku bingung dibuatnya. Takut kenapa? Takut sama siapa? Takut apa? Tanyaku bertubi-tubi. Tangis Ana makin keras. Aku makin bingung. Pelukannya semakin erat. Sampai aku agak kesulitan bernafas. Coba cerita, apa sebetulnya yang terjadi? Kataku pada Ana sambil mendongakkan wajahnya. Ana masih saja menangis. Kutunggu sampai dia tenang. Ada apa nak? Apa yang kamu takutkan? Tanyaku setelah tangisnya reda. Tiap malam ada ular besar di kasurku kak. Ular yang kulihat di gua itu, katanya. Aku merinding. Teringat semua lukisan ular yang kulihat di rumah Abah Adang waktu itu. Aku gak tahu dari mana datangnya ular itu. Aku juga mendengar suara orang berjalan menuju arah kamarku, kata Ana. Nah, kamu harus mengakhiri semua ini. Bongkar itu apel jin yang kamu tanam dan buang jauh-jauh, kataku sok yakin. Ana bercerita tentang banyak kejadian yang dia alami selama pulang dari rumah Abah Adang. Aku mendengarkan dengan perasaan takut. Nak, apa enggak sebaiknya kamu cerita saja pada Tante Desi? Saranku pada Ana setelah dia selesai bercerita. Enggak kak, aku malu, jawabnya. Selepas waktu asar aku pamit pulang. Aku menolak dengan halus ajakan Ana untuk menginap malam harinya. Aku sangat takut. Tak terbayang jika aku yang didatangi ular besar itu. Kulihat kecewa di wajah Ana saat aku pamit pulang dan meninggalkannya. Aku sebetulnya sangat kasihan pada Ana, tapi aku tak tahu harus berbuat apa. Aku ingin bercerita pada teman yang lain, berharap ada solusi. Tapi aku ingat pesan Ana agar tak menceritakan hal ini pada siapapun. Sampai ku dengar kabar Ana masuk rumah sakit jiwa sebulan kemudian dari Asti, teman satu kos yang bekerja di sana. Aku tak tahu pasti kenapa Ana masuk RSJ dan siapa yang membawanya ke sana. Karena sejak aku datang hari itu, aku tak pernah lagi ke rumahnya. Saat ku tanyakan pada Asti, teman perawat yang bekerja di RSJ, apa sebab Ana sampai jadi pasien di sana? Dia hanya mengatakan kalau Ana selalu menjerit-jerit sambil berkata, "Ular, ular!" dengan wajah ketakutan. Ana dirawat di ruang apa? Tanyaku pada Asti. Kami sedang mengobrol tentang Ana di kamar kosku suatu malam. Ruang delima. Emangnya kamu mau besuk? Tanya Asti. Iya, besok Sabtu, mumpung libur. Ingin lihat seperti apa keadaannya sekarang.
kamu piket nggak besok Sabtu? Iya, dinas pagi. Ya udah, nanti kalau kamu kesana kasih tahu aja. Nanti ku antar ke kamarnya, kata Asti. Aku mengangguk. Apa aku cerita ke teman yang lain ya? Asti memandangku. Menurutmu gimana baiknya? Itu dia. Aku bingung mau kasih tahu ke teman yang lain. Soalnya Ana pernah mewanti-wanti agar aku nggak ngeceritain soal ini ke siapapun. Sebetulnya apa sih yang terjadi sebelumnya? Tanya Asti padaku. Aku menghela nafas. Serem kalau diceritakan. Serem gimana? Kamu tahu sesuatu tentang apa? Tanya Asti. Dia menatapku dengan serius. Awalnya sih aku tahu apa yang Ana lakukan karena aku ikut bersamanya waktu itu. Ikut kemana? Tanya Asti seraya duduknya lebih mendekat padaku. Iya apaan sih jauh-jauh sana, gerah tahu, kataku sambil tertawa dan tanganku mendorong badan Asti untuk menjauh. Asti ikut tertawa. Ih nyebelin kamu itu Rahma, kata Asti. Tapi setelah pulang dari tempat itu, aku gak tahu lagi apa yang sebenarnya terjadi pada Ana sampai kamu kasih tahu kalau dia masuk rumah sakit jiwa, kataku. Kamu kalau cerita yang jelas dong. Dari tadi ceritanya sepotong-potong, bikin aku bingung tahu, kata Asti dengan nada sebal. Penasaran ye, kataku dengan nada menggoda. Siapa yang penasaran? Beneran nih, gak mau tahu ceritanya, godaku. Asti memandangku dengan tatapan sebal. Sebentar kemudian, kami lalu tertawa bersama. Ayo cerita Rahma, aku siap mendengarkan, kata Asti. Aku lalu menceritakan apa yang sudah aku dan Ana lakukan pada Asti. Kemana kami pergi dan menemui siapa. Semua aku ceritakan apa yang kualami. Kecuali pada saat aku pingsan di kamar kerja Abah Adang. Karena memang aku gak tahu apa yang telah terjadi saat itu. Asti mendengarkan ceritaku dengan seksama. Mulutnya sampai melongo, mungkin karena saking heran. Sesekali dia begidik. Kamu kok mau saja diajak anak ke sana, Mak? Tanya Asti setelah aku selesai bercerita. Mana aku tahu kalau anak akan pergi ke tempat seperti itu. Sebelum berangkat ke rumah Abah Adang saja, aku udah berulang kali membujuknya untuk membatalkan rencananya. Tapi dasar anak keras kepala. Dia tetap ngotot mau pergi saja ke sana. Terus di rumah Abah Adang, kamu lihat apa? Maksudnya sesuatu yang janggal gitu? Ya selain lukisan ular besar di semua ruangan, aku heran karena di rumah itu ada beberapa buah kamar. Padahal yang aku jumpai cuma Abah Adang, Pak Engkus, dan seorang ibu tua, entah siapa. Mak, kamu gak coba buka salah satu kamarnya waktu Abah Adang pergi dengan Ana? Tanya Asti. Ih, mana berani aku As. Masuk rumah itu aja aku udah ngerasa ngeri. Makanya waktu Ana pergi diajak Abah, aku duduk di kursi luar menunggu sampai Ana kembali. Gak berani aku tinggal di dalam sendirian tanpa Ana. Ana tahu dari siapa tempat seperti itu? Dia bilang sih dari Bagas. Terus yang aku heran, akses jalan ke sana kan cuma bisa untuk lewat motor karena sempit. Tapi kok jalannya beraspal licin? Gimana coba cara bikin itu jalan? Secara kan alat berat gak mungkin bisa lewat. Pokoknya serba misterius. Kamu gak tanya sama tukang ojek yang antar kalian? Tanya Asti. Gimana mau tanya? Sebelum berangkat udah diwanti-wanti agar jangan melakukan beberapa hal. Salah satunya ya jangan menanyakan apapun sepanjang perjalanan. Serem amat ya, kata Asti sambil bergidik. Kamu yang cuma dengar aja ngerasa serem, apalagi aku yang mengalami hal itu. Terus Mak, selama di rumah Abah Adang, apa ada yang mengganggumu? Untungnya gak ada As, cuman rasanya takut banget. Kamu bisa bayangin, tidur di kamar yang dindingnya penuh dengan gambar ular dan kepalanya melihat ke arah kita. Ih, kataku sambil bergidik. Membayangkan saat tidur di rumah Abah Adang dan terbangun langsung melihat gambar kepala ular. Asti menarik nafas panjang.
Apa ya kira-kira yang sudah terjadi pada Ana sampai dia masuk rumah sakit jiwa? Nah, itu dia yang belum aku tahu. Aku ingin banget cari tahu sebetulnya. Tapi waktu itu aku ngerasa sangat ketakutan. Ketakutan kenapa? Aku lalu menceritakan apa yang terjadi saat aku menginap di rumah Ana. Sepulangnya kami dari rumah Abah Adang, tentang udara yang tiba-tiba menjadi gerah. Padahal volume AC udah di angka 26. Tentang suara kaki yang seakan mendekati kamar tidurku. Tapi saat diintip dari balik hordeng, tak ada siapapun yang terlihat di luar. Coba kalau kamu yang mengalami hal itu, takut gak? Tanyaku pada Asti. Iya pasti takut lah. Dengar cerita kamu aja aku takut, jawab Asti. Makanya sejak saat itu aku gak mau lagi nginep di rumah Ana. Padahal biasanya aku sering nginep di sana. Karena emang Ana kan tinggal sendirian. Jadi dia sering mengajakku untuk nginep di rumahnya. Selain kamu, apa Ana gak punya teman dekat? Barangkali aja dia cerita tentang apa yang udah terjadi ke temennya itu. Mungkin juga temennya itu tahu apa sebetulnya yang udah terjadi pada Ana. Gak tahu juga ya As, Ana punya teman dekat apa enggak. Coba kamu inget-inget. Mungkin Ana pernah bercerita tentang seseorang, atau waktu kamu main di rumah Ana ada orang lain yang ada di sana. Aku berusaha mengingat. Siapa kira-kira orang yang pernah Ana ceritakan? Juga siapa yang terlihat sering ada di rumah Ana saat aku bermain ke rumahnya? Oh iya, aku ingat sekarang. Ana beberapa kali bercerita tentang gadis bernama Nova. Aku juga beberapa kali melihatnya sedang mengobrol dengan Ana saat aku datang ke rumah Ana, kataku sambil menepuk jidat. Nah, mungkin kamu bisa tanyakan pada Nova tentang Ana. Apa yang udah terjadi sebelum dia masuk RSJ? Barangkali aja Nova tahu sesuatu, kata Asti. Kenapa aku gak berpikir ke sana sebelumnya ya? Gumamku. Memangnya kamu pernah mikir? Kata Asti sambil tertawa terkekeh. Aku melemparnya dengan bantal secara spontan dan mengenai tepat di jidatnya. Duh, sakit tahu, katanya masih terkekeh. Udah pulang sana ke kamarmu, aku mau tidur, udah malam, ngantuk. Iya, aku pergi. Besok jangan lupa kasih tahu aku kalau kamu jadi besok Ana, kata Asti sembari beranjak dari tempat tidurku dan berjalan ke arah pintu. Iya, kataku. Aku lalu mengunci pintu kamar setelah Asti keluar. Setelah itu langsung beranjak tidur karena jam di dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam. Hari Sabtu, sekitar pukul 8:30 pagi, aku berangkat ke RSJ. Aku akan membesuk Ana. Sebelum berangkat, aku udah menelpon Asti, memberitahu kalau akan berangkat ke sana. Aku mengeluarkan sepeda motor dari garasi tempat kos, lalu memanaskan mesinnya sekitar 5 menit. Setelah itu mengendarainya menuju ke RSJ. Sepanjang perjalanan yang ada dalam pikiranku hanya Ana. Aku merasa sangat kasihan padanya. Dia seorang sahabat yang baik. Selama aku mengenalnya, belum pernah sekalipun kami bermasalah. Selama 1 bulan, aku tak bertemu dengannya. Ada rasa rindu dalam hati. Biasanya kami selalu bercerita, bercanda, dan tertawa bersama. Tak hanya di kantor. Di luar jam dinas pun kami sering bersama. Melewati sebuah minimarket, aku membelokkan motorku ke sana. Aku membeli bermacam makanan dan buah sebagai oleh-oleh untuk Ana. Sekitar 1 jam kemudian, aku sampai di halaman rumah sakit jiwa. Kembali aku menelpon Asti, memberitahu kalau aku sudah sampai. Kamu langsung aja naik ke lantai 2, aku tunggu di sini, kata Asti di telepon. Oke. Aku lalu menuju tempat parkir. Setelah menerima nomor parkir, segera aku masuk ke rumah sakit jiwa itu. Ku cari lift dan ku tekan tombol nomor 2. Begitu aku berada di dalamnya. Begitu keluar dari lift, kulihat Asti udah menunggu. Ayo, kita langsung ke kamar Ana, kata Asti sambil menggandeng tanganku. Kami berjalan melewati beberapa ruangan. Sampai akhirnya sampai di sebuah ruangan bertuliskan ruang delima. Perlahan Asti membuka pintu ruang delima. Nampak seorang perempuan sedang duduk di tepi ranjang.
Begitu pintu terbuka, "Itu Ana, aku tinggal ya," kata Asti. Aku mengangguk. "Iya, makasih ya," kataku. Asti lalu meninggalkan ruang delima. Aku berjalan perlahan mendekat ke arah Ana. Begitu Asti menutup pintu, aku menaruh 2 buah kantong plastik berisi makanan dan buah di atas nakas. "Ana, apa kabar?" tanyaku setelah berada di dekatnya. Dia tak menjawab. Tatapannya kosong melihat lurus ke depan. Kasihan sekali Ana. Kondisinya sungguh jauh berbeda dari Ana yang kukenal selama ini. Rambutnya terlihat kusuk, acak-acakan, seperti tak pernah disisir. Wajahnya pias bagai tak dialiri darah. Kulitnya kusam, badannya nampak kurus. Tak terasa menitik air mataku jatuh ke kedua pipiku. Ku ambil sisih dari dalam tas dan aku mulai menyisir rambutnya secara perlahan. Ana tak bereaksi. Dia hanya sekilas memandangku, lalu matanya kembali menatap lurus ke depan. Entah apa yang dilihatnya. Aku mengambil ikat rambut dari dalam tas, lalu kuikat rambut Ana setelah kusisir dengan rapi. "Kita makan yuk," kataku, sembari mengeluarkan sebuah roti dari dalam kantong plastik yang tadi kubawa. Ana diam saja. Kuberikan roti itu padanya. Ana tetap bergeming. Aku mencoba menyuapinya, tapi dia tidak mau. Mulutnya terkatup rapat. "Nak, aku minta maaf karena baru datang menjengukmu," kataku sambil memegang tangannya. Ana diam saja. "Aku juga minta maaf karena waktu itu gak mau tidur di rumahmu." Ana masih tetap diam. "Aku takut sekali sejak kita pulang dari rumah Abah Adang. Ada sesuatu yang terjadi di rumahmu yang membuatku merasa sangat ketakutan." Tiba-tiba Ana melepaskan tanganku. Dia menatap tajam ke arahku. Sorot matanya sungguh sangat mengerikan, membuatku merasa takut. "Ular! Ular!" Ana tiba-tiba berteriak histeris sambil menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya. "Nak, tenang nak, tenang. Gak ada ular di sini. Kamu ada di tempat yang aman." Aku berusaha menenangkan Ana seraya memeluknya dengan erat. Namun Ana masih saja berteriak dengan menyebut kata ular. Aku sampai kewalahan menenangkannya. Setelah beberapa saat, Ana akhirnya berhenti berteriak. Dia menangis sesenggukan di pelukanku. Aku merasa sangat iba melihatnya. Kenapa tiba-tiba Ana berteriak menyebut kata ular saat mendengar nama Abah Adang yang kuucapkan? Apakah dia masih bisa mengingat kejadian yang dia alami? Jika memang demikian, aku akan berusaha agar Ana mau bercerita apa sebenarnya yang terjadi yang membuat dia menjadi pasien RSJ ini. Nak, apakah ada yang mau kamu ceritakan ke aku? Kamu masih ingat kan kalau kita ini sahabat? Tanyaku, masih dengan memeluk Ana. Ana berontak, berusaha melepaskan pelukanku, dan aku melepaskannya. Dia kembali duduk diam sambil matanya memandang lurus ke depan. Aku menghela napas panjang. Kupegang tangan Ana dan kutatap matanya. Kamu masih percaya padaku kan, Nak? Kamu masih ingat kan kalau aku sahabatmu? Ana diam tak bereaksi, sama seperti semula. Ayo, ceritakan apa yang ingin kamu ceritakan, Nak. Aku berusaha agar Ana mau berbicara padaku, tapi nihil. Dia tetap bergeming. Tok tok tok. Terdengar suara ketukan di pintu. Tak lama masuk seorang suster setelah pintu dibuka. Maaf Mbak, waktu berkunjung telah habis, katanya memberitahu sambil tersenyum ke arahku. Oh iya sus. Lalu aku beranjak dari duduk. Kupeluk Ana dengan erat. Aku membisikkan kata di telinganya. Kamu harus sembuh nak. Kamu pasti bisa sembuh. Aku janji, aku akan sering datang ke sini mengunjungimu. Kulihat ada butiran air bening jatuh membasahi pipi Ana. Dia menangis. Berarti Ana masih bisa mendengarkan perkataanku. Aku tersenyum senang.
Alhamdulillah, semoga saja Ana bisa secepatnya sembuh dan keluar dari rumah sakit jiwa ini. Begitu aku berharap. Lalu aku melepaskan pelukanku dan mengusap butiran air mata di kedua pipi Ana. Aku pulang dulu ya. Jaga kandunganmu baik-baik agar senantiasa sehat. Ana kembali diam. Aku lalu keluar dari ruang delima, kamar Ana, bersama dengan suster yang tadi memberitahu bahwa jam besuk telah habis. Mbak temannya Mbak Ana ya? Tanya suster itu. Kubaca papan nama yang terpasang di bajunya, Evi. Mungkin usianya sama denganku. Iya, Ana teman sekantorku. Suster Evi manggut-manggut. Kasihan sampai masuk RSJ, kata suster Evi. Aku tersenyum. Kami sedang berjalan menuju lift. Kulihat beberapa pasien di ruangan yang kami lewati. Sus, perkembangan penyakitnya gimana ya? Tanyaku. Selama dirawat di sini sejak pertama kali datang, belum ada kemajuan yang berarti. Lalu, kehamilannya gimana, Sus? Apa ada yang memeriksanya? Baru sekali diperiksa oleh dokter kandungan, kata suster. Mbak, saya mau kembali ke ruangan saya ya, kata suster Evi setelah beberapa meter kami berjalan dari kamar Ana. Oh iya Sus, silahkan. Suster Evi lalu menuju ke sebuah ruangan dan aku melanjutkan ke tempat di mana lift berada. Kutekan tombol angka 1 begitu berada di dalam lift. Aku lalu menelpon Asti, memberitahu kalau sudah mau pulang. Aku juga mengucapkan terima kasih karena telah mengantarku menemui Ana. Iya mak, hati-hati di jalan ya, kata Asti di telepon. Aku lalu menuju ke tempat parkir dan memberikan nomor parkirku kepada bapak tukang parkir. Beliau lalu mengeluarkan sepeda motorku. Perlahan, aku menjalankan sepeda motorku meninggalkan halaman RSJ di mana Ana dirawat. Aku berjanji dalam hati akan sering membesuknya dan akan berusaha membantunya agar Ana bisa segera sembuh. Sementara itu, di tempat lain, As, temani nyari rumah Nova yuk, kataku pada Asti malam harinya. Seperti biasa, kami sedang mengobrol di kamar kosku. Kapan mak? Besok pagi, sekitar jam 8, biar pulangnya masih siang. Oke, tadi gimana Ana? Ya gitu, kayaknya emang dia terguncang banget jiwanya. Sampai gak mau ngomong sama sekali. Sama kamu kenal gak dia? Mungkin lupa-lupa ingat ya. Dia nangis kok waktu ku peluk. Berarti kan masih inget aku. Iya kah? Bisa jadi. Aku kaget banget waktu tiba-tiba dia histeris. Memangnya kenapa kok sampai histeris? Aku rasa waktu aku menyebut nama Abah Adam. Mungkin dia trauma dengan nama itu. Makanya waktu kamu sebut, dia tiba-tiba histeris. Mungkin juga, kasihan Ana. Aku gak nyangka dia jadi seperti itu. Kami lalu mengobrol tentang banyak hal seperti biasanya. Di tempat kos ini hanya Asti yang akrab denganku. Selain karena sama-sama tenaga kesehatan, kami juga sebaya. Pukul 10 malam Asti pamit pulang ke kamar kosnya. Dan aku segera beranjak tidur begitu Asti keluar kamarku. Mak, jadi gak kita cari rumah Nova? Tanya Asti keesokan harinya. Jam 7 pagi dia udah datang ke kamar kosku. Iya jadi dong. Kita naik motor masing-masing apa boncengan? Boncengan aja pakai motorku. Oke kalau gitu, aku siap-siap dulu ya, kata Asti. Dia lalu kembali lagi ke kamar kosnya. Sebelum aku mengiyakan, aku juga segera sarapan. 2 helai roti tawar beralaskan mentega dan taburan gula pasir, serta secangkir air coklat hangat. Kurasa cukup untuk mengganjal perut sampai waktu makan siang tiba. Sekitar pukul 8 pagi, kami berangkat ke rumah Nova. Aku yang membonceng Asti. Jika tidak terjebak macet, perjalanan kami akan memerlukan waktu sekitar 1,5 jam dengan kecepatan sedang. Di dalam perjalanan, kami lebih banyak diam. Aku ingin segera sampai di rumah Ana dan mencari rumah Nova di sekitar rumahnya. Di sepanjang jalan yang kami lewati, tak banyak kendaraan yang kami lihat.
Hanya ada 1-2 buah motor yang berpapasan dengan kami. Jalanan lengang, mungkin karena masih pagi dan juga hari libur. Memasuki gang yang menuju ke rumah Ana, tiba-tiba aku merinding, entah kenapa. Lalu aku meminggirkan sepeda motor dan mematikan mesinnya. "Kenapa berhenti di sini, Mak? Apa kita udah sampai? Yang mana rumahnya Ana?" tanya Asti. Aku kok merinding ya? Kamu gitu juga nggak? Enggak tuh, emangnya kenapa? Gak tahu. Rumah Ana yang mana? Tanya Asti sekali lagi. Itu yang ada pohon mangga di depan, jawabku sambil menunjukkan jari telunjuk mengarah ke rumah Ana. Oh, dikit lagi, ayo kita lanjut ke sana. Aku lalu menghidupkan mesin motor dan melaju ke arah rumah Ana. Sekitar 2 menit, kami sampai di depan rumah Ana. Aku makin merinding, bulu kuduku meremang. Suasana di sekitarnya sangat sepi. Kami lalu turun dari motor dan berdiri di depan pagar rumah Ana. Aku melihat ke dalam pagar. Halaman rumah Ana sangat kotor dan berantakan. Mungkin selama Ana sakit tak ada yang membersihkan halaman dan mengurus tanaman yang tumbuh di sana. Sepi banget di sini, kata Asti. Aku mengangguk. Aku makin merinding lihat ini, kataku pada Asti sambil memperlihatkan bulu rambut di lenganku yang berdiri. Iya, aku juga. Padahal tadi waktu kamu tanya aku gak merinding kayak gini. Kok jadi takut ya? Mana sepi banget lagi di sini. Kita tanya ke rumah itu yuk. Di mana rumah Nova? Ajakku pada Asti seraya mataku mengarah ke sebuah rumah yang tak jauh dari rumah Ana. Jaraknya mungkin sekitar 100 meter. Hanya sebuah rumah yang kami lihat paling dekat. Ada beberapa rumah yang juga terlihat tapi jaraknya jauh-jauh. Asti mengangguk. Ayo, katanya. Kami pun menuju ke rumah yang dimaksud. Satu-satunya rumah yang berjarak paling dekat dengan rumah Ana. Assalamualaikum. Kami mengucapkan salam hampir bersamaan sembari mengetuk pintu rumah itu. Tak ada yang menyahut. Kembali kami mengulangi mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Namun tetap tak ada yang menyahut. Gimana? Gak ada orangnya mungkin, kata Asti. Setelah sebanyak 4 kali kami mengulangi mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Iya, apa kita tunggu aja di sini sebentar lagi? Barangkali aja nanti ada yang keluar atau ada orang lewat di depan sini, kataku. Kami lalu duduk di bangku yang ada di halaman rumah itu, sambil menunggu ada orang yang keluar atau lewat di depan rumah. 10 menit sudah berlalu, tak ada seorang pun yang keluar dari rumah itu. Juga tak ada orang yang lewat di depan kami. Gimana, Mak? Gak ada orang di sini. Apa kita cari lagi rumah yang ada di sekitar sini? Kata Asti. Ayo, kataku sambil beranjak dari duduk dan berjalan menuju di mana motorku parkir. Lalu kami melanjutkan menuju rumah yang lain, yang jaraknya lumayan jauh dari rumah Ana. Aku dan Asti lalu menuju ke sebuah rumah yang pintunya terbuka. Kami berpikir pasti rumah itu ada pemiliknya. Assalamualaikum. Kami mengucapkan salam bersamaan. Waalaikumsalam. Terdengar suara orang yang menjawab salam dari dalam. Aku bernafas dengan lega. Akhirnya ada juga orang yang bisa kutemui di sekitar rumah Ana. Tak lama, muncul seorang perempuan setengah baya dari dalam rumah itu. Berbadan agak gemuk dan berambut pendek sebahu. Ada apa, Mbak? Tanya ibu pemilik rumah. Maaf, Bu, kami mau tanya, apa ibu kenal dengan Nova yang rumahnya di sekitar sini? Tanyaku. Nova yang mana? Ciri-cirinya seperti apa ya? Ibu pemilik rumah malah balik bertanya. Aku dan Asti saling berpandangan. Asti lalu mengisyaratkan padaku agar memberitahu pada ibu pemilik rumah tentang ciri-ciri Nova. Nova tinggi badannya mirip saya, Bu. Mungkin usianya juga sama, sekitar 23 tahun, kataku. Ibu pemilik rumah nampak berpikir, mungkin dia sedang mengingat sesuatu. Maaf, Mbak, saya nggak tahu. Saya baru seminggu pindah di sini. Coba, Mbak tanya rumah sebelah itu.
kata ibu itu seraya menunjuk ke arah sebuah rumah. "Oh iya bu, gak apa-apa, maaf sudah mengganggu," kataku. Kami pun pamit dan meninggalkan rumah itu. "Mak, pulang aja yuk," ajak Asti. Mungkin dia udah lelah, sama seperti aku. Aku menatapnya. "Nanggung As, kita udah sampai sini, masa mau pulang lagi? Terus kita mau cari yang namanya Nova kemana lagi, Mak? Jarak rumah di sini jauh-jauh. Aku malah jadi merinding, kayak masuk ke hutan," kata Asti. Aku diam, membenarkan apa yang dikatakan Asti. Jarak rumah Ana dengan rumah yang lain cukup jauh, dan melewati tanah kosong yang ditumbuhi rumput tinggi. Sebelumnya aku tak pernah berjalan melewati jalan ini. Aku hanya diam di dalam rumah jika main ke rumah Ana. Saat ada Nova, aku pun tak pernah menanyakan rumahnya. Kami hanya mengobrol. Kupikir dia teman Ana yang sedang berkunjung, sama seperti aku. "Ayo Mak, kita pulang aja. Besok lagi kita cari rumah Nova. Atau aku akan coba tanya ke Ana," kata Asti sedikit memaksa. Dia pasti jenuh, haus dan lapar. Aku menghela nafas panjang. Ku amati sekeliling. Tak terlihat ada orang yang lewat. "Kita tunggu sebentar lagi ya As. Siapa tahu ada orang lewat yang bisa kita tanya," kataku sedikit memohon agar Asti mau menunggu. Asti tak menjawab, tapi dia mencari tempat untuk duduk. Apa yang dia lakukan? Cukup mengisyaratkan kalau dia mau menunggu. Aku pun mengikutinya, duduk di sebelah Asti. Kami lalu mengobrol untuk sekedar menghilangkan lelah. Tak lama, nampak dari kejauhan seorang perempuan berjalan ke arah kami. "Mak, lihat, ada orang berjalan ke sini," kata Asti. Aku melihat ke arah yang ditunjuk Asti. "Akhirnya ada juga orang yang lewat sini," kataku merasa lega. Kami memperhatikan perempuan itu. Setelah agak dekat, aku baru bisa melihat kalau perempuan itu ternyata Nova, orang yang sedang kami cari. "As, itu Nova," kataku setengah berteriak saking merasa girang. "Beneran?" tanya Asti. Aku mengangguk. "Iya," jawabku. "Alhamdulillah, akhirnya ketemu juga orang yang kita cari," kata Asti. Kami lalu beranjak dari duduk, berdiri menunggu Nova mendekat. "Nova," panggilku. Setelah dia berjalan di depan kami, Nova menoleh ke arahku, nampak bingung. "Kamu Nova kan?" tanyaku. Dia mengangguk, masih dengan wajah bingung. "Aku Rahma, teman Ana. Ingat?" tanyaku. Nova nampak mengerutkan dahi, menatapku lekat-lekat. Mungkin mencoba mengingat, karena memang kami tak begitu akrab. Hanya beberapa kali sempat bertemu di rumah Ana dan mengobrol bersama. Iya, aku ingat. Kamu Rahma, teman Ana yang sering nginep di rumah Ana kan?" Aku mengangguk. "Iya benar. Beberapa kali kita ketemu dan ngobrol bareng," kataku mencoba menerangkan agar dia lebih mengingatku. "Kok kamu ada di sini? Mau kemana?" tanya Nova. Aku lalu menceritakan tentang pertemuanku dengan Ana di rumah sakit. Aku juga mengatakan maksud kedatanganku untuk mencari Nova. Ingin bertanya tentang banyak hal mengenai Ana. Barangkali saja Nova mengetahui. Nova menarik nafas panjang setelah selesai mendengarkan ceritaku. "Apa kamu tahu, Pak, apa yang terjadi dengan Ana sebelum dia masuk rumah sakit jiwa?" "Kita ngobrolnya jangan di sini, ke rumahku yuk. Gak jauh kok dari sini," kata Nova. "Tadi ini kamu mau kemana?" tanyaku. "Mau ke rumah Ana. Tante Desi menitipkan rumah itu padaku. Dia minta tolong agar membersihkan dan mengurus rumah itu selama Ana di rumah sakit. Kalau gitu, kita ngobrolnya di rumah Ana saja, daripada kamu pulang lagi dan gak jadi bersihin rumah Ana," kataku. "Oh gitu, ya udah sekarang aja kita ke sana. Nanti sekalian sholat duhur di sana," kata Nova sambil melihat jam tangannya. Maka kami pun menuju rumah Ana. Aku meminta agar Asti mengendarai motor ke sana, sementara aku dan Nova berjalan kaki. "Jadi tiap hari kamu ke rumah Ana, Pak?" tanyaku. "Ya enggak lah, sesempatnya aja. Kadang malah sampai sebulan aku baru sempat ke sana." "Oh, pantas aja halaman rumah Ana nampak kotor saat tadi pagi aku melihatnya,"
Mungkin karena Nova belum sempat membersihkan. Kami berjalan sambil mengobrol tentang Ana. Hingga tak terasa kami sudah sampai di pintu pagar rumah Ana. Asti sudah menunggu di sana. Aku bernafas lega karena akan segera mengetahui apa yang terjadi dengan Ana sebelum dia masuk rumah sakit jiwa. Nova lalu membuka kunci pintu pagar rumah Ana. Kami lalu segera masuk. Nampak halaman rumah Ana yang tak terurus, kotor dan berantakan. Mungkin karena Nova tak sempat membersihkannya. Sebulan ini aku gak sempat kesini. Masih sibuk banget di rumah, kata Nova sambil membuka pintu rumah Ana. Seperti tahu jalan pikiranku yang bertanya tentang hal itu. Ayo, mari masuk, ajak Nova setelah pintu terbuka. Dengan mengucapkan salam, kami bertiga masuk ke rumah Ana. Bau debu langsung tercium menyengat hidung. Di sini pun terlihat kotor dan berdebu, meskipun tak sekotor di luar. Aku melihat sekeliling ruangan di dalam rumah Ana, agak terlihat menyeramkan. Mungkin karena sudah lama tak ada yang menghuninya. Padahal sebelum aku dan Ana pergi ke rumah Abah Adang di Banten, rumah ini terasa sejuk dan adem. Aku betah jika harus berlama-lama tinggal di sini. Oleh karena itu aku sering menginap di rumah ini. Kami lalu menuju ruang tamu. Sebentar Nova mengambil lap dari dapur untuk membersihkan sofa yang berdebu. Sebelum kami duduk di atasnya. Mau minum apa? Tanya Nova setelah kami duduk. Nggak usah repot-repot pak, lagian kan kompornya udah lama nggak dipakai. Kamu yakin kalau masih bisa berfungsi dengan baik? Aku balik bertanya. Nova terkekeh. Iya juga sih, katanya. Oh iya pak, ini Asti, teman kosku. Dia perawat di rumah sakit jiwa tempat Ana dirawat. Kataku memperkenalkan Asti pada Nova. Mereka lalu bersalaman dan saling memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama mereka masing-masing. Kami berdua kesini itu emang sengaja mau cari kamu, Pak. Kami ingin dengar dari kamu langsung. Barangkali aja ada yang kamu ketahui tentang Ana sebelum dia masuk rumah sakit. Maksudku apa yang terjadi dengan Ana sebelumnya, sebelum akhirnya dia masuk rumah sakit, kataku. Nova menghela nafas panjang. Dia lalu menatap kami, aku dan Asti bergantian. Iya Pak, coba kamu ceritain pada kami apa yang kamu ketahui tentang Ana. Kasihan Ana Pak, mungkin aja dari cerita kamu nanti kita bisa memikirkan apa yang sebaiknya kita lakukan untuk membantu Ana agar segera bisa keluar dari rumah sakit jiwa, kata Asti menimpali. Aku bingung mau mulai ceritanya dari mana, karena sangat panjang. Lagi pula Tante Desi udah berpesan padaku agar aku tak menceritakan hal itu pada siapapun, kata Nova. Wajahnya terlihat sangat gelisah. Mungkin antara ingin bercerita pada kami, tapi juga udah berjanji pada Tante Desi untuk tak menceritakan pada siapapun tentang apa yang telah terjadi pada Ana. Memangnya Tante Desi masih suka datang ke sini, Pak? Tanyaku. Masih, tapi emang jarang sih. Dan setiap kali Tante Desi datang, dia selalu mewanti-wanti agar aku ndak cerita soal Ana pada siapapun, kata Nova. Aku dan Asti saling berpandangan mendengar perkataan Nova barusan. Berarti kami tak akan mendengar cerita dari Nova tentang Ana, karena Tante Desi sudah mewanti-wanti agar Nova tutup mulut soal apa yang terjadi pada Ana. Begitu pikirku. Aku menghela nafas panjang, merasa kasihan pada Ana. Seharusnya dia tidak mengalami hal buruk seperti sekarang. Kalau saja ada salah satu dari keluarganya yang bisa diajak bicara dari hati ke hati. Tapi siapa? Maaf sebelumnya Pak, hubungan kamu sama Ana apa ya? Karena kan selama ini meskipun kita sering ketemu dan ngobrol bareng di sini, tapi seingatku kita nggak pernah tanya-tanya soal pribadi. Ana juga nggak pernah cerita siapa kamu ke aku, tanyaku. Aku sama Ana itu sepupu. Kami sama-sama keponakan Tante Desi. Tante Desi itu anak bungsu kakek sama nenekku. Orang tua Ana sama orang tuaku sama-sama udah meninggal semua. Jadi tinggal Tante Desi itulah keluarga kami yang dituakan, kata Nova.
Aku manggut-manggut mendengar penjelasan Nova. Apa nggak sebaiknya kamu berunding lagi dengan Tante Desi soal Ana, Pak? Kasihan dia kalau terlalu lama tinggal di RSJ. Belum lagi nanti perutnya makin besar, kataku. Entahlah, Mak. Aku juga bingung. Di satu sisi aku kasihan sama Ana, tapi di sisi yang lain aku nggak berani bilang ke Tante Desi. Dia itu orangnya keras, mirip banget sama Ana. Kalau punya kemauan harus kesampaian. Semua perintahnya harus dituruti, kata Nova. Matanya menerawang jauh. Terlihat sekali kalau dia sedang di posisi yang serba salah. Jadi kapan lagi Tante Desi akan kesini, Pak? Aku ingin ketemu sama dia. Aku ingin coba ngomong ke dia soal Ana. Siapa tahu Tante Desi mendengar ucapanku, kataku. Nggak tahu juga ya, Mak. Biasanya sih sebulan sekali dia datang. Ini udah lebih sebulan belum ada kabar dari Tante Desi, kata Nova. Oh gitu. Aku boleh minta nomor handphonemu nggak, Pak? Nanti kalau Tante Desi datang aku tolong dikabari ya, kataku. Nova lalu memberitahukan nomor handphonenya padaku. Kami berbincang sampai menjelang zuhur. Setelah itu aku dan Asti pamit pulang. Ketika melewati kamar Ana, aku tiba-tiba merinding. Bulu kuduku meremang. Entah kenapa aura rumah Ana terkesan seperti rumah yang udah tidak dihuni bertahun-tahun. Menyeramkan. Padahal baru beberapa bulan Ana masuk ke rumah sakit jiwa dan rumahnya tak ditempati. Bergegas aku menuju pintu depan sambil bergidik, tanpa menoleh lagi ke arah pintu kamar Ana. Aku salut pada Nova yang berani membersihkan rumah Ana seorang diri. Kamu kenapa, Mak? Tadi aku lihat selama di rumah Ana kayaknya gelisah gitu. Terus bolak-balik megangi tengkuk, tanya Asti, saat kami udah beberapa meter meninggalkan rumah Ana. Aku merinding, bulu kuduku berdiri as. Terus waktu pulang lewat depan kamar Ana, kayak ada yang merhatiin gitu. Entahlah, tapi rumah itu jadi serem banget menurutku. Aku pikir cuma aku aja yang merinding. Ternyata kamu juga ya, kata Asti sembari terkekeh. Iya as, rumah Ana jadi serem gitu. Padahal sebelumnya sangat sejuk. Aku sampai betah tinggal di sana berlama-lama. Mak, menurutmu Tante Desi mau nggak bicara sama kamu? Aku nggak tahu juga as. Tadi Nova bilang Tante Desi orangnya keras mirip Ana. Kalau emang kayak gitu sih bakalan susah. Sepanjang perjalanan pulang kami mengobrol tentang Ana. Kami benar-benar merasa kasihan padanya dan ingin membantu Ana agar bisa segera sembuh dan keluar dari RSJ. Agar bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala dan kalau memungkinkan malah agar bisa kembali bekerja seperti sebelumnya. As, kita cari makan dulu yuk. Perutku udah lapar banget, kataku. Mau nyari makan apa? Makan mie ayam bakso aja yuk, kayaknya seger. Boleh? Kami lalu mencari warung bakso di sepanjang jalan yang kami lalui. Sementara itu di sisi lain. Assalamualaikum, Mak. Tante Desi ada di rumah Ana sekarang. Kamu jadi mau ketemu dia nggak? Nanti aku sampaikan. Bunyi pesan Nova via WhatsApp. Setelah 10 hari aku dan Asti mendatangi rumah Ana. Aku sedang mengobrol dengan Asti di kamar kosku. As, Tante Desi sedang ada di rumah Ana. Nih, Nova nge-WA, kataku pada Asti sambil memperlihatkan pesan WhatsApp dari Nova. Asti lalu membacanya. Kamu jadi mau nemuin Tante Desi, Mak? Tanya Asti setelah selesai membaca pesan Nova. Kamu mau nemenin gak? Aku balik bertanya. Kapan? Besok Sabtu. Kamu dinas gak? Aku kan libur tiap Sabtu Minggu. Nanti coba aku lihat jadwal dulu, kata Asti. Dia lalu membuka-buka handphonenya. Iya, aku libur, katanya kemudian. Ya sudah, kita berangkat Sabtu pagi seperti waktu itu ya. Asti mengangguk. Oke. Iya Pak, aku ingin bertemu Tante Desi. Tolong bilang dia ya. Oke, nanti ku sampaikan kapan mau kesini. Besok Sabtu, aku pas libur hari itu. Tante Desi masih ada kan? Masih kok. Tante Desi bilang mau agak lama di sini. Katanya mau ada yang dia urus. Gak tahu apa. Baiklah, sampai ketemu besok Sabtu ya Pak. Makasih sebelumnya. Memangnya apa sih yang mau kamu omongin ke Tante Desi, Mak? Tanya Asti.
Setelah dilihatnya, aku tak lagi saling berkirim pesan WhatsApp dengan Nova. Aku mau kasih tahu ke Tante Desi apa yang udah kami lakukan waktu di rumah Abah Adang. Aku juga mau kasih tahu apa sebetulnya yang terjadi pada Ana sampai dia nekat minta tolong ke Abah Adang. Memangnya apa yang sudah kalian lakukan di rumah Abah Adang? Tanya Asti. Dia menatapku dengan pandangan mata yang penasaran. Ah, mau tahu aja, kataku menggodanya. Asti cemberut. Nyebelin tahu nggak kamu itu, Mak? Kata Asti. Aku tertawa terpinggal-pinggal melihat mukanya. Besok aja pas ada Tante Desi aku ceritanya, biar nggak ngulang-ngulang, kataku. Hei, masih lama, keburu aku mati penasaran tahu. Ayolah Ma, apa sih susahnya cerita sekarang? Kata Asti sembari memegang tanganku. Aku tersenyum. Oke, aku cerita sekarang deh daripada kamu nanti mati penasaran, kataku sambil terkekeh. Aku lalu menceritakan apa yang kami lakukan saat pergi ke Banten. Dari mulai berangkat diantar oleh ojek yang dicarikan oleh Om Hasan, suami Tante Desi, sampai kami tiba di ujung jalan aspal. Lalu 3 pesan dari tukang ojek yang mengantar kami, agar kami tak melanggar salah satu dari pesan itu. Asti menatapku tak berkedip. Sepertinya dia sangat tertarik mendengar ceritaku. 3 pesan yang gak boleh dilanggar itu apa aja, Mak? Tanya Asti. Aku menarik napas panjang. Kata bapak tukang ojek itu, selama dalam perjalanan kami gak boleh nengok ke belakang. Emangnya kenapa, Mak? Tanya Asti memotong ceritaku. Mana aku tahu. Udah kamu diam dulu sampai aku selesai cerita, baru kamu tanya, kataku. Asti manggut-manggut. Oke, lanjutin. Nah, selama dalam perjalanan, kami gak boleh bertanya tentang apapun yang kami lihat. Padahal, waktu dalam perjalanan itu banyak banget yang ingin aku tanyakan ke bapak ojek yang memboncengku. Tapi karena ingat pesen yang gak boleh dilanggar, aku hanya diam penasaran. Yang ketiga, selama dalam perjalanan gak boleh meludah sembarangan. Aku menarik nafas panjang kembali setelah selesai bercerita. Waktu dalam perjalanan banyak hal aneh yang aku lihat, tapi aku gak berani tanya, kataku lagi. Hal aneh yang gimana maksudnya yang kamu lihat? Tanya Asti. Coba deh kamu pikir ya. Sepanjang jalan menuju ke rumah Abah Adang, jalan yang kami lalui berupa jalanan beraspal. Padahal di kiri kanan jalan itu berupa jurang yang curam, dan jalan itu cuma cukup untuk lewat sepeda motor. Gimana caranya orang yang bikin jalan itu kalau alat berat aja nggak mungkin bisa lewat? Asti manggut-manggut. Iya juga ya, katanya. Terus apa lagi yang kamu pikir aneh? Tanya Asti. Di sepanjang jalan yang kami lalui, gak satu pun aku lihat ada bangunan rumah. Masa iya sih bikin jalan aspal di sepanjang jalan tapi gak ada rumah penduduk? Terus gunanya jalan itu untuk apa coba? Di sepanjang jalan yang mana? Itu kan ada rumah Abah Adang, kata Asti. Nah, justru itu anehnya. Masa iya sih bikin jalan cuma untuk sampai ke rumah Abah Adang? Dan yang bikin aneh lagi, untuk sampai ke rumah Abah Adang kami harus nyebrang jembatan yang di bawahnya ada sungai yang dalam, kataku sambil bergidik, membayangkan saat jalan di atas jembatan untuk menyeberangi sungai itu. Iya juga ya. Kenapa Abah Adang gak bikin rumah di dekat jalan aspal itu aja? Kenapa harus sampai ke tempat yang jauh? Kata Asti. Nah itu dia. Dan kamu tahu gak As, rumah Abah Adang itu termasuk rumah yang mewah. Aku lihat semua perabotan yang ada di rumahnya berharga mahal. Aneh gak sih? Bikin rumah mewah di tengah hutan. Terus gimana caranya bawa bahan bangunan dan materialnya untuk bisa sampai ke sana? Asti pun menimpali. Mungkin ada jalan lain selain jalan yang kamu lewati, Mak. Ya aku juga tadinya mikir gitu karena kami sampaikan pas malam. Tapi waktu siang hari kami pulang, kan aku bisa lihat sekeliling dengan jelas. Gak ada satupun rumah yang kulihat selain rumah Abah Adang. Terus di sekeliling rumah itu hutan. Ih, serem amat ya. Untung kalian bisa pulang lagi, kata Asti. Itu sih belum seberapa As, kataku. Maksudnya?
Aku lalu menceritakan saat pertama masuk ke rumah Abah Adam. Semua ruangan di dindingnya ada lukisan ular besar. Bahkan di dalam kamar sekalipun ada banyak kamar yang terkunci. Padahal yang kulihat hanya ada 3 orang penghuni rumah itu. Abah Adam, Pak Engkus, dan seorang perempuan tua yang menyajikan hidangan. Asti kulihat bergidik mendengarkan ceritaku. "Ih, itu demit kali ya, serem amat," kata Asti. "Nggak tahu, aku juga As. Heran aja kok ya, Ana itu nggak takut datang ke tempat seperti itu." "Terus apa yang kalian lakukan di rumah itu begitu sampai?" tanya Asti. Aku lalu bercerita dari awal datang sampai kami dibawa masuk ke ruang kerja Abah Adang. Ana diberi sesuatu yang disebut dengan apel jin dan sampai aku pingsan. Aku nggak tahu apa yang terjadi waktu aku pingsan. Tahu-tahu pas aku bangun udah di dalam kamar. Tiba-tiba Asti terkekeh. Tentu saja aku merasa heran karena menurutku tak ada hal yang lucu yang harus ditertawakan. "Kamu kenapa ketawa, As?" tanyaku heran. "Ya aku juga pasti bakalan pingsan kayak kamu kalau ada di sana," katanya masih sambil terkekeh. Kami tertawa bersama. Hingga pukul 11 malam kami bercerita tentang Ana. Asti lalu kembali ke kamar kosnya dan aku beranjak tidur. Singkat cerita, hari Minggu pukul 8 pagi, aku dan Asti sudah berangkat menuju ke rumah Ana. Sebelumnya aku sudah memberitahu Nova jika akan datang pagi ini. Sesampainya di rumah Ana, kami disambut oleh Tante Desi dan Nova. "Hai Rahma, apa kabar?" sambut Tante Desi sembari memelukku. Begitu aku dan Asti masuk ke rumah Ana. "Alhamdulillah, sehat Tante," jawabku sambil membalas pelukannya dan mencium tangan kanannya. "Ini Asti Tante, teman satu kosku. Dia kerja di RSJ tempat Ana dirawat," kataku memperkenalkan Asti. Tante Desi dan Asti lalu saling bersalaman dan menyebutkan nama masing-masing. Setelah itu kami berempat duduk di ruang tamu, lalu saling berbasa-basi menanyakan kabar. Nova bilang kamu ingin ketemu Tante. "Apa ada yang akan kamu bicarakan dengan Tante, Mak?" tanya Tante Desi begitu kami sudah selesai berbasa-basi. Aku menarik nafas panjang. "Iya Tante, aku ingin membicarakan soal Ana," jawabku hati-hati, khawatir jika kata-kataku akan menyinggung perasaan Tante Desi. "Apa yang kamu ingin bicarakan soal Ana, Mak?" "Maaf Tante, aku bukannya mau lancang mencampuri urusan keluarga Tante. Aku cuma kasihan lihat Ana. Aku ingin Ana bisa segera sembuh dan keluar dari rumah sakit." "Gak apa-apa, Mak. Tante juga ngerasa sangat kasihan sama Ana. Dia itu kan keponakan Tante juga. Kalau boleh saya tahu, apa sebenarnya yang sudah terjadi dengan Ana sebelum dia masuk rumah sakit jiwa, Tante?" Tante menghela nafas dalam-dalam, wajahnya berubah sedih. "Tante sih gak tahu pasti, Mak. Kan Tante gak tinggal di sini. Tante hanya dapat cerita dari Nova tentang Ana karena dia yang nemenin Ana tinggal di rumah ini sebelum akhirnya Ana masuk RSJ. Apa Nova boleh cerita pada kami, Teh?" tanyaku. Tante Desi mengangguk. "Iya boleh, meskipun pada awalnya Tante yang melarang agar dia tak bercerita pada siapapun tentang Ana. Karena terus terang saja Tante merasa malu dengan apa yang udah Ana lakukan." "Pak, coba kamu ceritakan apa yang kamu ketahui tentang Ana selama kamu tinggal di sini, biar kita semua mendengar apa yang sebetulnya telah terjadi," kata Tante Desi. Nova lalu bercerita apa yang telah terjadi dengan Ana selama dia menemani Ana di rumah ini. Nova bilang, setiap hari pukul 12 tengah malam, Ana selalu membakar kemenyan dan dupa di kamarnya. Tak lama setelah itu terdengar suara tangisan dari kamar Ana. Awalnya Nova hanya bertanya-tanya saja dalam hati, apa sebetulnya yang udah Ana lakukan di kamarnya? Lalu mengapa Ana menangis? Kenapa dia? Apa yang sudah terjadi dengan Ana? 3 malam berturut-turut Nova mendengar suara Ana menangis di kamarnya.
Namun saat dia menanyakan apa yang sebetulnya terjadi, mengapa Ana menangis, pada keesokan harinya, Ana hanya diam, tak pernah menjawab pertanyaan Nova. Tentu saja hal itu membuat Nova menjadi curiga dan merasa penasaran. Setiap pagi saat keluar dari kamar, Ana terlihat kusut dan rambutnya berantakan, wajahnya layu dan badannya terlihat lemah. Maka pada hari ke-6, Nova menginap di rumah Ana. Dia sengaja mengambil kunci kamar Ana dan menyembunyikannya, sehingga Ana tak bisa mengunci kamarnya dan Nova bisa masuk ke kamar Ana. Benar saja. Saat terdengar suara Ana menangis pada tengah malam, perlahan Nova membuka pintu kamar Ana. Betapa terkejutnya di saat melihat apa yang tengah terjadi dengan Ana. Nova melihat Ana sedang digauli oleh seekor ular yang sangat besar berwarna hitam. Di kamar Ana terlihat bekas dupa dan kemenyan yang baru saja dibakar. Baunya sangat menyengat hidung. Namun Nova tak bisa berbuat apa-apa. Dia sangat ketakutan. Buru-buru ditutupnya kembali pintu kamar Ana dan dia bergegas masuk ke kamarnya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dengan nafas yang tersengal-sengal karena saking terkejut dan takut dengan apa yang baru saja dilihatnya, Nova segera beranjak tidur, menutupi seluruh badannya dengan selimut. Dan seperti itu ceritanya. Itu kejadian seminggu sebelum Ana masuk rumah sakit jiwa, kata Nova mengakhiri ceritanya. Astagfirullahaladzim. Aku dan Asli mengucap istighfar bersamaan. Seperti hal yang tak masuk akal, pasti sangat mengerikan. Jangankan wujud ular aslinya, hanya sekedar lukisan saat di rumah Abah pun aku sangat ketakutan. Terus setelah malam itu kamu ngomong gak sama Ana kalau kamu lihat apa yang terjadi semalam? Tanyaku. Iya, aku cerita ke Ana soal itu. Ana kaget tentu saja. Tadinya dia berusaha mengelak. Dia bilang mungkin aku salah lihat. Tapi setelah aku cerita dengan sangat rinci apa yang terjadi di kamarnya, baru Ana mengakui semuanya. Terus Ana bilang apa? Ana cerita kalau dia sudah pergi ke Banten untuk minta tolong seorang dukun agar pacarnya mau nikahin dia karena dia sudah hamil. Sejak malam pulang dari Banten, Ana selalu digauli oleh ular besar itu. Ya Allah, betapa mengerikannya jika bersekutu dengan iblis. Kita harus mau menuruti semua yang sudah menjadi persyaratan agar permintaan kita terkabul. Padahal yang bisa mengabulkan semua permohonan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lain. Waktu kalian ke Banten itu kemana dan ngapain, Ma? Tanya Tante Desi. Seperti kata Nova tadi, kami ke rumah dukun Tante, namanya Abah Adang. Ana minta tolong agar Ridwan mau nikahin dia karena Ana sudah hamil. Tapi aku gak tahu apa yang udah dilakuin Ana sama Abah Adang waktu pergi pagi harinya, karena aku gak boleh ikut sama Abah Adang. Aku lalu menceritakan apa yang sudah kami lakukan saat berada di rumah Abah Adang. Aku juga menceritakan semua keadaan rumah Abah Adang, tentang rumahnya yang mewah tapi berada di tengah hutan, tentang banyaknya kamar yang ada di rumah itu, padahal hanya 3 orang penghuninya, juga tentang lukisan ular di setiap ruangan, sangat menyeramkan. Aku juga menceritakan saat Ana pergi beberapa jam lamanya pada keesokan harinya, dan ketika aku tanyakan dia pergi kemana, Ana bilang dia dibawa Abah Adang ke sebuah goa untuk menemui seekor ular besar. Aku menceritakan apa yang kudengar dari mulut Ana saat kami sedang berada dalam kapal waktu dalam perjalanan pulang. Di dalam goa Ana disuruh melempar sebutir telur ke mulut ular itu. Jika bisa pas masuk mulutnya, itu tandanya keinginan Ana akan terkabul dan Ana bisa melakukannya. Tante Desi dan Nova, kulihat terkejut dengan apa yang baru saja aku ceritakan. Wajar saja. Pastilah mereka merasa aneh, sama seperti aku. Kenapa Ana gak cerita ke Tante kalau dia hamil? Coba kalau dia mau cerita, pasti akan Tante carikan jalan keluarnya, kata Tante Desi seolah menyesali semua yang telah terjadi pada Ana.
Aku sudah pernah bilang ke Ana agar cerita saja soal ini ke tante. Tapi kata Ana dia takut, gak enak kalau harus melibatkan orang lain ke dalam masalahnya, kataku. Padahal kan tante bukan orang lain. Sejak kedua orang tua Ana meninggal, ya tante inilah yang jadi penggantinya, kata tante Desi dengan suara parau. Pasti dia sedang menahan tangis. Sebentar Nova beranjak dari duduk dan pergi ke dapur. Tak lama dia sudah kembali dengan membawa nampan berisi 4 gelas air bening. Dia lalu memberikannya sebuah kepada tante Desi. "Diminum mak, as," kata Nova kepadaku dan Asti. Kami lalu mengambil dan meminumnya. "Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan, Teh?" tanya Nova. "Entahlah, tante belum bisa berpikir. Mungkin kamu ada ide, mak?" tanya tante Desi padaku. Aku dan Asti saling berpandangan. Lalu aku memberi kode padanya agar dia saja yang mengutarakannya. Asti berkata, "Maaf sebelumnya tante. Menurut kami, apa enggak sebaiknya kita coba memanggil Ustadz agar meruqyah Ana. Semoga saja setelah diruqyah, Ana akan berlangsung sehat dan sembuh seperti sedia kala," kata Asti. "Tante nggak tahu di mana tempat Ustadz yang bisa meruqyah. Kalau memang tante mau, nanti aku bisa memberitahu Pak Ustadz agar beliau bersedia meruqyah Ana di rumah sakit. Kebetulan di kampung aku ada tante," kata Asti. Tante Desi memandang Nova. "Gimana menurut kamu, Pak?" "Aku sih terserah tante saja." Setelah terdiam beberapa saat, akhirnya tante Desi menyetujui usulan kami untuk meruqyah Ana di rumah sakit. "Jadi kapan bisa dilakukan ruqyahnya?" tanya tante Desi. "Aku tanyakan dulu sama Pak Ustadznya tante, kapan beliau bisa datang ke rumah sakit, karena beliau juga sibuk." Kami lalu membicarakan tentang rencana untuk melakukan ruqyah pada Ana. Setelah tak ada lagi yang perlu dibicarakan, aku dan Asti pamit pulang. Aku berjanji akan segera menghubungi Nova jika sudah ada kabar dari Pak Ustadz kapan tepatnya akan melakukan ruqyah pada Ana. Singkat cerita, sampai di tempat kos, kami langsung masuk ke kamar masing-masing. Aku segera berganti pakaian dan mengambil air wudhu lalu mengerjakan sholat, karena waktu zuhur sudah terlewat beberapa menit saat kami masih di jalan tadi. Aku merebahkan badan di kasur setelah selesai sholat. Mataku menatap langit-langit kamar. Teringat kembali cerita Nova tadi tentang Ana. Kasihan sekali Ana, harus mengalami hal mengerikan setelah pulang dari rumah Abah Jaja. Bukannya solusi yang dia dapat, malah membuat dia masuk rumah sakit jiwa. Semoga saja Asti segera bisa menghubungi Ustadz yang bisa meruqyah Ana di rumah sakit. Kasihan jika harus terlalu lama tinggal di sana. Tok 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 tok. "Mak, Rahma." Terdengar orang mengetuk pintu sambil memanggil namaku. Aku beranjak dari depan menuju pintu. Pintu kubuka. Nampak Bu Marni, ibu kos di depan pintu. "Ada apa, Bu?" tanyaku. "Ibu mau ngantar ini. Tadi Bu bikin banyak," kata Bu Marni seraya menyodorkan sepiring kue bolu kukus. Bu Marni emang rajin membuat kue. Kami yang di kos di rumahnya sering diberi hasil karyanya. Aku menerima piring berisi kue bolu kukus dari Bu Marni. "Makasih ya Bu, masuk dulu Bu," ajakku, lalu mempersilahkan Bu Marni masuk. "Ibu lihat akhir-akhir ini kamu sama Asti sering pergi berdua kalau hari Minggu," kata Bu Marni setelah kami duduk di lantai. "Iya Bu, kami ke rumah temen. Ada masalah yang sedang kami urus." "Masalah apa?" Aku lalu menceritakan tentang keadaan Ana, tapi hanya sebatas dia yang dirawat di rumah sakit. Hal yang lain yang aku ketahui dan dengar dari cerita Nova tentu saja tak aku ceritakan. Bu Marni manggut-manggut mendengar ceritaku. "Kasihan juga temanmu itu, Mak." "Iya Bu, makanya kami sedang berusaha untuk menghubungi Ustadz yang mau meruqyah Ana di rumah sakit. Asti bilang tetangganya ada yang bisa meruqyah." "Jauh amat di kampung Asti. Di sini juga ada Ustadz yang bisa meruqyah. Teman ibu pernah diruqyah di sana. Ibu yang nganter waktu itu," kata Bu Marni. "Beneran Bu? Kalau gitu kebetulan, jadi nggak usah nunggu lama-lama."
aku lalu menelpon Asti agar datang ke kamar. Bu Marni lalu memberitahu alamat ustadz tersebut. Sore harinya, aku dan Asti berangkat ke rumah ustadz itu. Beruntung Pak Ustadz ada di rumah. Kami lalu mengutarakan maksud kedatangan kami dan menceritakan tentang Ana sampai sedetail-detailnya. Aku kemudian menelpon Tante Desi, dan dia yang berbicara langsung dengan Pak Ustadz. Disepakati besok pagi pada jam besuk, Pak Ustadz akan meruqyah Ana di rumah sakit. Setelah itu, kami pamit pulang. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Pak Ustadz, Tante Desi, dan Nova datang ke rumah sakit jiwa. Asti yang mengabari. Aku tentu saja tidak dapat datang karena harus bekerja. Melalui video yang Nova kirimkan, aku bisa menyaksikan seperti apa proses ruqyah itu berlangsung. Nampak dalam video, Ana menjerit histeris dengan mengatakan, "Ular! Ular!" berulang kali dengan mimik wajah ketakutan. Terlihat Tante Desi beberapa kali menyeka air matanya sambil berusaha memeluk Ana yang tengah histeris. Nova mengatakan proses ruqyah itu memerlukan waktu sekitar 1 jam. Kata Pak Ustadz, tidak cukup hanya sekali. Beliau berjanji setiap hari akan datang pada jam besuk untuk melakukan ruqyah pada Ana. Selama 10 hari Ana diruqyah, keadaannya berlangsung membaik. Kesehatannya berlangsung pulih. Aku hanya bisa melihat proses ruqyah itu setiap hari Sabtu dan Minggu saat libur kerja. Ana mulai mengenali siapa saja yang datang menjenguknya. Aku memang mengabarkan tentang keadaan Ana kepada teman-teman kantor setelah Ana menjalani ruqyah. Mereka mendoakan agar Ana bisa segera sembuh dan kembali bekerja seperti semula. Selama 2 minggu Pak Ustadz datang ke rumah sakit setiap hari untuk melakukan ruqyah pada Ana. Dan tepat 2 minggu itu, Ana dinyatakan sembuh oleh pihak rumah sakit. Dia diperbolehkan pulang. Masya Allah. Tante Desi juga meminta tolong kepada Pak Ustadz agar beliau bersedia ikut ke rumah Ana untuk melihat keadaan rumah itu. Karena selama Ana masuk rumah sakit, rumah itu kosong. Pak Ustadz lalu meminta Ana untuk membuang semua benda yang telah dia tanam di rumahnya. Pemberian dari Abah Adang. Aku ikut membantu membersihkan kamar Ana yang tak ditempati selama Ana di rumah sakit. Membuang semua kemenyan dan dupa yang disimpan oleh Ana. Pak Ustadz berpesan agar jangan sekali lagi mendatangi dukun untuk meminta pertolongan. Mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Karena hanya Allah yang bisa membantu kita keluar dari segala macam kesulitan. Pak Ustadz juga meminta Ana agar melakukan taubatan nasuha. Karena telah melakukan syirik, yang mana hal itu adalah merupakan sebuah dosa besar yang tak terampuni jika tidak segera bertaubat. Mbak Ana, jangan sampai mengulangi lagi hal itu. Jadikan semua yang sudah terjadi menjadi pelajaran hidup. Beruntung Allah masih memberikan kesembuhan pada Mbak Ana. Nasihat Pak Ustadz sebelum beliau pamit pulang. Ana menangis sesenggukan sembari mengucap istighfar berkali-kali. Tante Desi memeluknya dengan erat. Insya Allah saya nggak akan melakukannya lagi Pak Ustadz. Terima kasih banyak sudah membantu saya, sehingga saya bisa kembali sembuh dan keluar dari rumah sakit, kata Ana di sela-sela isak tangisnya. 2 jam lamanya Pak Ustadz berada di rumah Ana. Setelah itu beliau pamit pulang. Aku dan Asti menyusul. Kemudian 1 bulan kemudian Ana sudah kembali bekerja. Kami menyambutnya dengan sukacita. Ana hadir di tengah-tengah kami. Di antara kami tak ada yang membicarakan tentang kehamilannya. Biarlah itu menjadi masalah pribadi Ana yang tak perlu kami ikut campur mengurusinya. Dan Tante Desi meminta Nova untuk tinggal bersama Ana agar saat Ana akan melahirkan ada orang yang bisa menolongnya. Dan kisah ini selesai. Terima kasih untuk Karyanti yang sudah mengizinkan kisah ini di-up di Fakta Sejarah. Dan tentunya buat teman-teman yang udah sampai sejauh ini menyimak kisah ini di sini. Saya pamit dan jangan lupa mampir ke channel Cadangan Mimin ya. Itu di layar akhir sudah ada, tinggal disentuh saja. Atau bisa dilihat di deskripsi, linknya ada ya, tinggal disentuh saja. Nanti akan langsung masuk ke channel Cadangan Mimin. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah.